Shalom saudara-saudara sekalian. Shalom, shalom semuanya. Puji Tuhan kita masih bisa belajar bersama Impromptu, belajar sekolah Sabat ya. Dan kita sudah masuk di pelajaran yang kelima ya, dengan judul Bangsa-Bangsa bagian 2. Kita masih membahas tema bangsa-bangsa. Di bagian pertama kemarin kita sudah membahas ya, bagaimana Israel yang seharusnya menjadi terang, ya Goy di antara para Goim gitu ya. Tapi ternyata mereka gagal. Dan Yesuslah pemenuhan janji itu, dan kita sebagai umat manusia dapat memantulkan terang itu. Gitu ya. Konteks bangsa-bangsa bagian pertama di Sabat lalu. Nah, bagaimana dengan bagian kedua ini? Sebelum kita mulai, saya persilahkan Mas Yansen untuk pimpin kita di dalam doa. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak atas kebenaran yang indah yang sudah Engkau berikan kepada kami. Tuntunlah kami agar kami semangat mempelajarinya. Berikanlah kepada kami hikmat dan pengertian agar kami bisa memahami maksud dari nubuatan-nubuatan ini. Tuntunlah hambamu dan juga saudara Bill yang berbicara di video ini agar kami dapat memperkatakan hal-hal yang sesuai dengan firman-Mu saja, dan tuntunlah semua penonton yang belajar bersama dengan kami. Kami mohon ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang telah menebus kami dari dosa. Amin. Amin. Oke, monggo Mas Yansen. Ya, kita mulai dari ayat intinya ya. Ada di layar, Mazmur 46 ayat 11. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Ya. Allah ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Perhatikan itu, ada penyebutan bangsa-bangsa, ada penyebutan bumi, ya. Jadi pelajaran kita akan membahas tentang itu, tentang bangsa-bangsa dan bumi ya. Oke. Sekarang mari kita buka bahasa Ibrani-nya, Bil. Oke, Mazmur 46. 11. Iya, ayat 10 ya kalau di bahasa Ibrani-nya ya. Eh, Harpu ya, diamlah kalian, udeu dan ketahuilah kalian, ki anohi Elohim, bahwa akulah Elohim, akulah Allah. Arum bagoyim, ditinggikan di antara goyim, bangsa-bangsa. Arum baaretz, ditinggikan di bumi. Ya, mengulangi pelajaran pekan lalu, ya ada satu kata bahasa Ibrani yang harus kita ingat ya, goyim ya, goyim bisa diterjemahkan sebagai bangsa-bangsa, tapi juga bisa berarti kafir. Ya kan maksudnya apa? Bangsa-bangsa itu kafir. Bangsa-bangsa itu tidak mengenal Allah. Ya, oke. Dari eh, ayat ini, mari kita masuk ke pelajaran sekolah Sabat pekan ini ya. Eh, kita melihat ya bagaimana ya, bangsa-bangsa itu tidak mengenal Allah gitu ya. Dan mungkin kita berpikir bahwa Tuhan itu apa istilahnya sudah mentakdirkan ya supaya bangsa-bangsa ini tidak mengenal Allah. Ya, itu adalah pandangan yang salah. Tuhan tidak pernah ada niat untuk membuat manusia, untuk membuat bangsa-bangsa jatuh. Tidak. Bahkan Tuhan tidak pernah ada niat untuk membuat iblis itu jatuh. Enggak ya. Pemberontakan iblis yang kemudian dilanjutkan oleh pemberontakan umat manusia ya, karena umat manusia ini kan digoda oleh iblis gitu ya, disesatkan oleh iblis, oke. Jadi pemberontakan iblis yang kemudian dilanjutkan oleh pemberontakan umat manusia itu adalah tragedi dengan konsekuensi yang besar. Tragedi ya, bukan rencana Tuhan sejak awalnya, bukan tujuan Tuhan sejak awalnya, gitu ya. Oke, kita buka sama-sama ya. Seperti biasa kita awali dari Kejadian ya. Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. 16, 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tapi pohon pengetahuan yang baik dan yang tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya.
Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Oke. Sekarang kita buka dalam bahasa Ibrani-nya, Bil. Oke ya. Saya bacakan ayat 16 ya. Vayetsav ya, maka memerintahkan Adonai Tuhan ya, maka Tuhan memerintahkan, sorry, Vayetsav Adonai Elohim, kata Elohimnya ketinggalan ya. Maka Tuhan Allah memerintahkan Oal Ha-Adam kepada manusia itu, Lemor, berkatalah dia, Mikol Aetz Hagan, dari semua pohon di taman ini, Ahol Tohel, ya, kamu boleh makan dengan bebas. Oke? Nah, perhatikan di sini ya, kata Vayetsav ya, maka dia memerintahkan, itu artinya Vayetzav ya, maka dia memerintahkan, itu berasal dari kata kerja Sava. Ya, itu disambung. Yetsav. Pakai, sorry, kok Yetsav? Yetsah ya betul ya, Vayetsah ya. Oke, itu berasal dari kata Tsavah. Dari kata Tsavah. Tsavah itu artinya adalah memerintahkan. Ya, oke. Nah, dari kata Tsavah, memerintahkan, ya, muncul juga kata mitzvah. Mitzvah itu artinya adalah perintah. Ya, jadi vayetsah, maka dia memerintahkan, itu berasal dari kata tsavah, ya, memerintahkan, dan dari situ muncul kata mitzvah, ya, yang artinya adalah perintah. Oke. Dan ayat ini ya, Kejadian 2 ayat 16 adalah kemunculan pertama dari kata tsavah tadi, dari kata memerintahkan. Oke. Ya. Dan menariknya, perintah di sini justru bukanlah sebuah hal yang harus dilakukan, ya, atau bukan hal yang tidak boleh dilakukan, ya kan? Kita kan biasanya berpikir perintah itu dalam arti apa yang harus dilakukan, ya, atau larangan yang tidak boleh dilakukan gitu ya. Nah, justru di sini perintah bukan dalam hal-hal itu. Perintah justru di sini berbicara tentang kebebasan, ya. Boleh kau makan dengan bebas. Jadi di sini justru di sini justru perintahnya berbicara tentang apa yang boleh. Ya, itu menarik ya. Dan dalam bahasa Ibrani-nya lebih menarik lagi ya. Dalam bahasa Ibrani adalah Ahol Tohel. Ahol Tohel ya. Yang kalau kita terjemahkan secara kaku dalam bahasa Indonesia kira-kira artinya adalah makan kamu akan makan. Pakai kabil Ahol Tohel. KH gitu ya. Ya, Ahol Tohel ya. Jadi Ahol itu makan, Tohel kamu akan makan. Ahol Tohel makan kamu akan makan ya. Itu terjemahan kakunya. Ya, kalau terjemahan dinamisnya adalah pastilah kamu akan makan. Begitu ya, pastilah kamu akan makan. Ya. Perhatikan bahwa bahasa Indonesianya menerjemahkannya sebagai boleh kau makan dengan bebas. Oke. Kemudian terjemahan bahasa Inggris New American Standard Bible NASB menerjemahkannya sebagai you may freely eat. Ya, sama dengan TB ya, you may freely eat. Boleh kau makan dengan bebas. Tapi terjemahan yang paling mendekati itu justru ESV, English Standard Version. Tolong bukakan ESV. Taruh di sebelah kirinya bahasa Ibrani, di sebelah kanannya Nesbi ya. Ya. ESV menerjemahkannya sebagai you may surely eat. Ya, pastilah kamu akan makan. Ya kan? Jadi benar-benar sangat mirip dengan bahasa Ibrani-nya. Ya. Meskipun kalau diterjemahkan sebagai eh, apa boleh kau makan dengan bebas, you may freely eat itu nggak salah ya, baik TB maupun SB nggak salah. Tapi ESV yang paling mendekati. Oke, jadi mitzvah pertama, perintah pertama itu justru berkaitan dengan sesuatu yang pasti boleh kita lakukan, ya. Makanya ya, kalau kita berpikir tentang mitzvah, berpikir tentang perintah, ya, itu sebenarnya kita berpikir tentang kebebasan. Oke. Kalau kita berpikir tentang mitzvah, tentang perintah sebagai sesuatu yang mengekang, yaitu mindset kita yang salah itu ya. Ya pada dasarnya perintah Tuhan itu ada untuk membebaskan kita. Ya. Bahkan
Bahkan ya, larangan yang mengikutinya itu juga ditujukan untuk membebaskan, ya kan? Larangannya kan untuk tidak boleh memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, ya kan? Itu kan larangannya kan? Itu bahkan ditujukan untuk membebaskan juga. Kenapa? Karena kalau manusia memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, manusia memakan buah terlarang itu, manusia akan mati. Kan gitu. Jadi sebenarnya manusia dilarang untuk makan buah itu untuk membebaskan manusia dari kematian. Jadi pada dasarnya mitzvah, apa perintah Tuhan, ya, itu untuk kebaikan manusia itu sendiri. Seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang yang menarik adalah berbicara tentang buah dari pohon, tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat ya. Eh, memangnya apa yang salah ya, dengan pengetahuan yang baik dan yang jahat? Ya. Kenapa ada beberapa pengetahuan yang dilarang? Ya, bukannya selalu berguna untuk punya pengalaman lebih, punya pengetahuan lebih gitu kan? Ya, kita kan pengennya punya pengalaman lebih banyak, pengetahuan lebih banyak ya. Jadi bagus dong kalau makan buah dari pohon tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, ya. Kan manusia nanti bisa tahu, bisa mengalami lebih banyak tentang yang baik dan yang jahat itu, ya kayak gitu ya. Nah, dalam Alkitab ya, Tuhan itu bermaksud untuk mendidik umatnya, oke, dan menyelamatkan umatnya dari penderitaan, termasuk penderitaan yang disebabkan oleh pengetahuan tertentu. Ya, maksudnya apa? Maksudnya memang lebih baik untuk tidak makan buah dari pohon itu. Ya. Kenapa? Karena memang lebih baik bagi manusia untuk tidak tahu tentang kejahatan dan tidak mengalami kejahatan. Itu lebih baik. Oke? Contohnya apa? Contohnya adalah dari pelajaran pekan lalu. Kita tahu di pelajaran pekan lalu bahwa bangsa Israel itu meminta raja, ya kan? Oke. Kemudian waktu bangsa Israel meminta raja, ya, Tuhan memperingatkan penderitaan yang akan muncul kalau mereka dipimpin oleh raja. Oke? Ya. Mereka akan mengalami wajib militer. Mereka akan mengalami penyitaan. Mereka akan mengalami perpajakan dan hal-hal buruk lainnya. Ya. Oke. Pertanyaannya, apakah Israel harus tahu sendiri, harus mengalami sendiri bagaimana rasanya dipimpin oleh raja? Apakah Israel harus tahu sendiri, harus mengalami sendiri bagaimana menderitanya dipimpin oleh raja? Apakah itu hal yang berguna? Enggak, ya. Jadi sebenarnya lebih baik bagi Israel untuk nggak usah tahu sekalian, nggak usah mengalami sekalian bagaimana rasanya dipimpin oleh raja, ya. Seperti itu. Dan dalam segala hal buruk secara umum ya, dalam segala hal jahat secara umum sebenarnya lebih bagus, lebih baik bagi manusia kalau manusia bahkan nggak usah tahu dan nggak usah mengalaminya sama sekali, ya kan? Ya, tapi kita tahu semenjak kejatuhan Adam ya kita semua akhirnya eh, sudah mengetahui dan sudah mengalami kejahatan itu gitu ya. Tapi sebenarnya idealnya nggak perlu tahu, nggak perlu mengalami sama sekali kejahatan seperti itu. Ya. Dan berbicara tentang tadi bangsa Israel meminta raja ya, dijelaskan juga di pelajaran pekan lalu bahwa pengaturan itu akan permanen. Maksudnya apa? Israel, sekali mereka dipimpin oleh raja, dan sekali mereka sudah nanti mengetahui dan mengalami sendiri penderitaannya dipimpin oleh raja, ya, itu akan bersifat permanen. Ya, kalau mereka minta supaya itu dibatalkan, itu sudah tidak bisa lagi. Ya, mereka akan terjebak dengannya selamanya. Jadi sekali mereka dipimpin oleh raja, sekali mereka menderita, meskipun mereka minta, oke kami tidak mau dipimpin raja lagi. Ya, mereka sudah terlanjur tahu, sudah terlanjur mengalami, dan itu akan permanen. Seperti itu ya. Nah, jadi ketundukan Israel di bawah raja selama berabad-abad dan selanjutnya bahkan mereka tunduk di bawah raja kafir karena mereka ditaklukkan oleh bangsa kafir gitu ya. Ya. Itu sebenarnya adalah pelajaran itu bagi Israel. Adalah ruang keras bagi Israel ya, supaya mereka bisa melihat perbedaan yang mencolok antara kerajaan dunia, antara raja dunia ya dengan kerajaan Tuhan. Supaya mereka bisa melihat sendiri bagaimana bedanya dipimpin oleh raja manusia dan bagaimana bedanya dipimpin oleh Tuhan. Tapi sebenarnya idealnya adalah mereka nggak harus melewati pelajaran itu. Ya. Mereka bisa hidup bahagia tanpa harus mempelajari dan mengalami itu gitu ya. Jadi ada memang pengetahuan-pengetahuan tertentu yang lebih baik tidak diketahui. Ya, dan justru itu lebih berguna bagi manusia secara umum ya. Tapi itu sudah tidak bisa terjadi lagi sekarang ya karena sekarang kondisi dunia sudah
tidak ideal lagi. Ya, seperti itu. Silahkan dia tanggapannya. Iya, ini menarik ya teman-teman. Dan saya rasa ya ini cukup filosofis pertanyaannya. Ditanyakan di pelajaran kita itu ya. Sebenarnya pertanyaan tadi. Dan saya rasa eh, kalau saya perhatikan ya Mas Jansen ya banyak orang yang takut untuk mengambil stance ini. Maksudnya gini, mereka cuma bilang bahwa oh iya karena apa yang Tuhan larang itu ya memang Tuhan larang. Jadi berhenti sampai di sana. Tapi mereka takut untuk mengakui bahwa ternyata ada loh hal-hal yang sebenarnya kita tuh nggak usah tahu atau lebih baik kita nggak usah tahu, kita nggak usah perlu mengalaminya sebelum kita tahu dampak negatifnya gitu kan. Kayak ya take it for anything lah, narkoba apa rokok gitu kan. Kan nggak perlu merokok dulu kan, kanker stadium 4 baru tahu oh ternyata rokok itu salah. Kan nggak Meskipun harus kayak gitu. setelah pakai narkoba, setelah merokok, itu bisa jadi Tahu, pelajaran. iya, tapi kan nggak Tapi perlu jadi pelajaran tapi nggak perlu lalu jadi lintas. pelajaran sekalian. Lebih bagus dong kalau nggak usah belajar. Iya, nggak usah belajar sekalian, nggak tahu, nggak mau nyentuh gitu kan, selesai Iya. masalah. Nah, jadi itu maksudnya itu contoh ya, dan ini contoh makanya mungkin saya rasa Charles Booster sudah sangat brilian lah menyusun pelajaran ini ya. Kemarin kita bahas kegagalan bangsa Israel, dan saya rasa ini ya, saya suka stance yang diambil ya bahwa memang ada hal yang sebaiknya itu kita nggak usah tahu dan kita nggak perlu tahu untuk Hmm. menyelamatkan diri kita sendiri dan banyak orang Kristen yang belajar terutama frasa ini ya dua dua ayat ini mereka takut mengambil pilihan stance itu setelah membaca ini gitu ya secara filosofis dan saya rasa ini bagus sekali ya ini bagus sekali. Eh, di tempat lain ya kalau saya lihat sendiri di apa namanya saya suka yang tadi itu ya memerintahkan pemerintah itu bebas gitu itu filosofis itu hebat banget ya maksudnya kayak perintah itu kan di mana-mana konotasinya adalah selalu negatif, kekangan gitu ya. Tapi di apa namanya prinsip penyebutan pertamanya, nah itu ya, itu malah apa namanya menggaungkan tema kebebasan dan itu sangat unik ya tema kebebasan. Tapi di saat yang sama kalau kita baca selanjutnya kita dilarang dalam tanda kutip untuk memperoleh pengetahuan karena itu malah menghindari kebebasan itu sendiri. Jadi kan kalau kita balikan kayak tadi, Tuhan nggak mau, ini analogi sederhana aja, supaya teman-teman lebih mudah mengerti menurut saya. Tuhan nggak mau kasih rokok ke kita, supaya kita terbebas dari rokok. Nah, gitu kan. Tapi kan, apakah kita tahu rokok itu jahat setelah kita mengalaminya? Ya, buktinya itu ya, ya sayangnya itu yang terjadi. Gitu. Sama Hmm. manusia. Dan itu terjadi bangsa Israel dan terjadi pada kita juga sih, pada akhirnya. Ya, mungkin itu ya Mas Jansen ya. Ya, ini hebat banget ya. Ini bagus banget ya. Yang baru baru bagian awal ini. Oke. Nggak ada kutipan atau ada? Ah, ada. Surga adalah sebuah sekolah, ladang studinya alam semesta, gurunya yang tak terbatas. Sebuah cabang dari sekolah ini didirikan di Eden. Dan rencana penebusan tercapai, pendidikan akan kembali diambil alih di sekolah Eden. Antara sekolah yang didirikan di Eden pada awalnya dan sekolah akhirat terletak seluruh kompas sejarah dunia ini. Sejarah pelanggaran dan penderitaan manusia, pengorbanan ilahi dan kemenangan atas kematian dan dosa. Dipulihkan kehadiratnya, manusia akan kembali seperti pada awalnya, diajar oleh Allah. Umatku akan mengenal namaku. Mereka akan tahu pada waktu itu bahwa akulah dia yang berbicara. Lihatlah aku ini. Di sana ketika tabir yang menggelapkan penglihatan kita akan disingkirkan dan mata kita akan melihat dunia keindahan yang sekarang kita lihat sekilas melalui mikroskop. Ketika kita melihat kemuliaan surga, sekarang dipindai dari jauh melalui teleskop. Ketika setelah dosa disingkirkan, seluruh bumi akan tampak. Dalam keindahan Tuhan Allah kita, betapa luasnya ladangnya akan terbuka untuk kita pelajari. Ya, menurut saya ini kutipan yang sangat bagus ya. Ya, sebagaimanapun kita bisa merangkum ya eh, apa namanya tema filosofis dari dua ayat ini, tapi tentu saja ada hal yang kita nggak ketahui gitu kan, dan itulah yang menyelubungi kita akibat dosa. Dan kutipan ini bagus banget ya. Kita kalau Tuhan izinkan dan ya harapan kita ke sorga, maka kita akan kembali ke sekolah itu. Kita bisa tanya mungkin kepada Tuhan ya, apa yang terjadi sebenarnya, larangan ini dan sebagainya macamnya. Mungkin itu, Mas Hansen. Iya. Dan ini berbicara tentang betapa indahnya Eden itu ya. Maksudnya gini. Sekarang kalau kita berpikir tentang konsep belajar gitu ya, Hmm. kita berpikir tentang progres. Maksudnya apa? Kita belajar dari kekurangan, bahkan kita belajar dari kesalahan. Oke?
Jadi dari kekurangan itu, dari kesalahan itu kita pelajari, kita evaluasi, kemudian semakin baik, dan terus-menerus semakin baik. Ya. Bagaimana kalau di Eden, Adam itu tidak pernah makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu? Hmm. Artinya, nggak pernah ada kekurangan, nggak pernah ada kesalahan. Semuanya sudah sungguh amat baik. Oke, kalau semuanya sudah sungguh amat baik, apalagi yang akan dipelajari, apalagi yang bisa dipelajari, ya, gitu ya. Kalau ilmu pengetahuannya itu sudah sampai di level yang ujung gitu ya, berarti kan nggak ada lagi yang bisa dipelajari gitu. Tapi nyatanya di Eden ya, itu adalah sekolah yang tidak akan pernah berhenti, ya. Bahkan tanpa kekurangan dan tanpa kesalahan, saat semuanya itu sudah baik, tetap akan ada sesuatu yang terus 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 menerus bisa dipelajari dan itu tidak terbatas pengetahuannya. Ya. Sekarang kita berpikir tentang belajar tidak terbatas karena kita berpikir tentang kekurangan kita dan kesalahan kita tidak terbatas, makanya kita belajar terus. Tapi waktu sudah tidak ada kekurangan, tidak ada kesalahan, anggaplah tidak pernah makan buah itu, gitu ya. Nggak seru dong, nggak ada yang bisa dipelajari. Enggak, Eden tuh nggak seperti itu. Ya, infinite. Pengetahuan yang ada di Eden tuh infinite. Dari sungguh amat baik ke tak terbatas yang kita nggak tahu, bahkan tanpa perlu pengetahuan tentang kejahatan sama sekali. Ya, Iya. Tuh. ya ini yang saya pikirkan dari kutipan Ellen G. White ini ya, Dan Adventist Home ya. Dan luar biasanya ya Mas Hansen dari kutipan ini ya, saya percaya ini inspire ya, bahwa itu baru satu cabang dari sekolah surga, dikatakan itu. Jadi yang tak terbatas di Eden, itu baru satu cabang dari tak terbatas di seluruh alam semesta yang nanti akan terlihat gitu. Maksudnya kita di Eden belajar gitu ya, mungkin Eden aja udah hebat banget gitu kan. Tapi Hmm, nanti apa yang terjadi setelah milenium, setelah semuanya ini, kita, wah, enggak ya, pokoknya di luar kemampuan kita lah. Dan itu belajar upgrade ya. Itu kutipan nyawanya waktu itu pernah kita kutip ya. Itu luar biasa sekali ya. hmm. Oke, Mungkin itu Mas Hansen. ya, oke. Ayo kita lanjutkan, Bill. Yuk. Ya, ya. Berbicara tentang progres ya, pada abad ke-19 ya, Charles Darwin, kemudian Karl Marx, ya, dan para filsuf abad ke-19 itu, mereka berpikir bahwa manusia itu semakin lama akan semakin maju. Ya, jadi baik secara biologi maupun secara sosial manusia itu akan semakin maju. Ya, advancing humanity gitu kan. Jadi orang yang percaya dengan teori Darwin ya, orang yang punya pandangan Darwinian pasti akan percaya dengan pandangan advancing humanity. Ya, saudara perhatikan aja itu ya. Nah, kenapa seperti itu? Karena pada akhir abad ke-19 ya, manusia itu mengalami kemajuan yang pesat dalam hal teknologi dan ilmu pengetahuan. Lebih jauh daripada abad-abad sebelumnya. Oke? Lebih jauh daripada abad 18, dari abad 17 dan abad-abad sebelumnya, apalagi sebelum Masehi, ya. Progres yang sangat cepat di abad 19 ini membuat manusia pada zaman itu sangat yakin bahwa sebentar lagi manusia itu akan menyelesaikan semua masalahnya dengan semua penemuan teknologi dan ilmu pengetahuan mereka. Oke? Itu yang terjadi. Kemudian waktu terus berjalan, sampailah ke abad ke-20. Di abad ke-20 apa yang terjadi? Ya, perang dunia yang terjadi di abad ke-20. Oke? Jadi apa yang didambakan, apa yang diprediksi oleh orang abad ke-19 ternyata tidak terjadi. Ternyata di abad ke-20 ternyata malah terjadi kemunduran, bukannya kemajuan. Ya. Dan di abad ke-20 lebih dari 200 juta orang mati karena peperangan. Oke? Jadi mungkin manusia itu maju dalam hal teknologi. Ya. Tapi manusia tidak maju dalam pengertian moral. Itulah kenapa progres yang terjadi di abad 19 justru malah berujung kepada kehancuran di abad ke-20. Perang dunia. Ya. Seperti itu ya. Dan menjadi seorang Advent di era tersebut, di era abad akhir abad 19 sampai awal abad ke-20, itu menarik ya. Perhatikan bahwa pergerakan Advent itu muncul di era yang sama dengan eranya Charles Darwin, eranya Karl Marx gitu ya. Jadi waktu semua pemikir-pemikir dunia berpikir bahwa manusia itu akan semakin maju, justru muncullah Ellen G. White, muncullah Joseph Bates gitu ya, yang berpikir bahwa manusia ini justru akan semakin mundur. Perhatikan itu. Ya, jadi memang ya sejak zaman dulu ya, waktu kita berpikir sesuai dengan cara berpikirnya Alkitab ya, apa biblical worldview itu ya, yaitu memang seringkali dia bertentangan dengan cara berpikir dunia ya. Contohnya di era itu ya, di abad ke-19 itu. Oke, kita baca Bil, eh, Daniel 2 ayat 31 sampai 35. Daniel 2 ayat. 31 sampai 35.
Nah, 31 sampai 35 ya. Ya, Daniel 2. Ya Raja, tuanku melihat suatu penglihatan, yakni sebuah patung yang amat besar. Patung ini tinggi, berkilau-kilauan luar biasa. Tegak di hadapan tuanku dan tampak mendahsyatkan. Adapun patung itu kepalanya dari emas tua, dada dan lengannya dari perak, perut dan pinggangnya dari tembaga. Sedang pahanya dari besi dengan kakinya, sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat. Sementara tuanku melihatnya, terungkit lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia, lalu menimpa patung itu, tepat pada kakinya yang dari besi dan tanah liat itu, sehingga remuk. Maka dengan sekaligus diremukkannya lah juga besi, tanah liat, tembaga, perak, dan emas itu. Dan semuanya menjadi seperti sekam di tempat pengiringan pada musim panas. Lalu angin menghembuskannya, sehingga tidak ada bekas-bekasnya yang ditemukan. Tetapi batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. iya. Perhatikan ya, eh, nubuatan di Daniel 2 ayat 31 sampai 35 ini menggunakan simbol logam. Ya. Dan logamnya itu dari yang paling berharga ke paling tidak berharga. Oke, dari emas ya paling berharga, kemudian perak, oke, turun ya ke perak, kemudian turun lagi ke tembaga, oke, kemudian turun lagi ke besi, kemudian turun lagi ke yang paling tidak berharga, besi bercampur tanah liat. Dan bahkan itu belum akhirnya, akhirnya kehancuran. Jadi bahkan akhirnya itu lebih buruk daripada besi bercampur tanah liat. Akhirnya itu bahkan hancur sampai musnah sama sekali, gitu ya. Nah, dalam sejarah dunia juga seperti itu ya. Mungkin ada kemajuan dalam hal teknologi, ya, tapi tidak dalam hal moral. Ya. Dan ujung-ujungnya, ya, manusia itu akan semakin menurun, dan akhirnya menuju ke kehancuran. Oke. Ya mungkin ya di era modern sekarang dengan adanya AI yang semakin hari semakin gak ada otak kemajuannya, ya kan? Iya. Kemudian dengan adanya cryptocurrency juga ya, gitu ya. Kemudian orang akan berpikir bahwa manusia itu akan mencapai ke peradaban tertingginya. Ya saat manusia sudah bisa menyelesaikan semua masalahnya gitu ya. Advancing humanity kan gitu ya. Tapi meskipun ada AI yang semakin hari semakin canggih teknologinya dan bahkan tak terkendali ya, dan semua kemajuan teknologi yang lainnya, ya, manusia itu akan mengarah ke kehancuran pada akhirnya, ya. Dan itu sudah dinubuatkan di Daniel 2 ayat 31 sampai 35. Ya, seperti itu. Silakan Bil tanggapannya. Iya. Ya ini unik unik sekali ya. Apa namanya? eh Ya saya suka ya secara Sean Bustra membawa ini ya. Apa namanya? Banyak orang yang bahas ini tidak dari sudut pandang ini ya Mas Jansen ya. Saya lihat ya. Banyak orang yang bahas Daniel 2 langsung dibahas simbolnya, tapi di banyak orang yang nggak menotis bahwa eh, value-nya itu lah makin lama makin berkurang gitu kan. Jadi kan unik gitu. Tapi di saat yang Lawannya Eden. iya, Lawannya Eden. Eden lawannya makin itu. lama makin bertambah. Tapi tapi di saat yang sama ya mungkin ini sedikit ya, tapi di saat yang sama arti dari simbol kerajaan-kerajaan ini makin lama makin terlihat besar. Nggak, paham nggak sih? Jadi dari yang kerajaan yang emas, kera- simbol terhadap kerajaan apa, terus setelah itu lanjut lanjut lalu kerajaannya dari sudut pandang mata manusia makin lama makin megah, makin megah, sampai yang paling bawah nanti megah sekali gitu kan. Kekuasaannya luar biasa. Tapi di sana yang salah value-nya makin lama makin turun gitu ya. Jadi itu kan unik Hmm. kan. Mungkin itu ya bagi manusia mungkin ya AI itu luar biasa ya. Dan saya rasa kalau Charles Darwin masih hidup sampai sekarang ya, ya, nggak bisa dibandingkan ya kemajuan abad ke-18 ke 19 dengan abad 21 mau ke 22 dan Hmm. selanjutnya 3 mungkin nggak ada. Menurut saya itu cepat banget ya karena kita tahu teknologi itu kan eksponensial ya, bukan linear Iya. gitu kan. Iya, Bukan betul. eksponensial, bukan linear. Jadi nggak ada apa-apanya di abad 19 itu kemajuannya dengan yang akan kita lihat di our lifetime gitu. Tapi itu pun itu pun pada akhirnya akan mengarah pada kehancuran gitu ya. Dan ya itu kenyataannya seperti itu. Seperti itu. Itu mungkin Mas Hansen. Ya, ada kutipan, Bil, Wah, belum. yang mau diberikan? Oh, belum ada. Oke, kita lanjutkan ya. Ya, Ya. Masih di Daniel 2, kita baca Daniel 2 ayat 28. oke. Daniel 2 ayat 28. Tetapi di sorga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia.
Ia telah memberitahukan kepada tuanku Raja Nebukadnezar apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang. Mimpi dan penglihatan-penglihatan yang tuanku lihat di tempat tidur ialah ini. Oke ya. Jadi perhatikan di sini bahwa Raja Nebukadnezar mendapatkan mimpi dan penglihatan-penglihatan. Oke, sekali lagi ya. Raja Nebukadnezar mendapatkan mimpi dan penglihatan-penglihatan. Ya. Kita buka dalam bahasa aslinya. Tolong Bill, dibukakan. Oh, ESV-nya aku tutup aja ya. Oke, ya. Daniel, 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 Daniel. Dua, dua, 8. Yo. Iya. Sedikit informasi ya bagi teman-teman semua. Ini bukan bahasa Ibrani ya, tapi ini adalah bahasa Aramaik. Oke. Jadi Daniel 2 sampai Daniel 7 ditulis dalam bahasa Aramaik, bahasanya orang Babylon. Ya. Daniel 1 dan Daniel 8 sampai 12 itu yang dalam bahasa Ibrani ya. Ya. Kita bisa bahas panjang tentang strukturnya. Kenapa sih harus ada pembagian seperti itu ya? Tapi itu bukan topik kita ya, jadi kita bahas kapan-kapan aja. Oke. Dan yang kedua, saya mau klarifikasi bahwa saya belum bisa berbahasa Aramaik. Oke. Tapi saya bisa sedikit-sedikit tahu artinya. Kenapa? Karena yang pertama hurufnya sama. Oke. Yang kedua, bahasanya mirip dengan bahasa Ibrani, bahasa serumpun. Jadi walaupun saya belum bisa bahasa Aramaik, waktu saya baca, saya sedikit-sedikit bisa tahu artinya. Ya, sama kayak orang Indonesia kalau dengar bahasa Melayu atau orang Melayu dengar bahasa Indonesia gitu ya. Bahasa yang berbeda tapi sedikit-sedikit bisa tahu artinya karena mirip ya. Dan eh, dari komentar beberapa pekan yang lalu di channel YouTube kita ya, memang ada beberapa penonton yang dari Malaysia juga ya, seperti itu Iya. ya. Dan mereka mendengarkan kita ngomong dalam bahasa Indonesia, itu kan menarik ya. Seperti itulah bahasa Aramaik dengan bahasa Ibrani ya. Oke, kita baca di kalimat terakhirnya aja ya. Ya kenapa? Karena saya belum mampu untuk menerjemahkan satu ayat full ya, seperti bahasa Ibrani ya. Oke, dikatakan di sana di kalimat terakhir ya, Helmah, mimpimu Vehezvei Resyah dan penglihatan kepalamu al miskav al al miskevah ya di atas tempat tidurmu denahu inilah dia ya. Ini sangat mirip dengan bahasa Ibrani ya. Contohnya di situ ada kata helem. Helem itu adalah mimpi ya. Tolong dicatat Bil, itu penting ya. Kata kunci kita helem itu mimpi. Ya, itu mirip dengan bahasa Ibraninya, halom. Oke, ya jadi ya saya tahu aja kalau itu mimpi gitu ya. Karena saya udah tahu bahasa Ibraninya. Oke. Kemudian di situ ada kata chesve. Chesve itu bentuk jamaknya ya, tapi kata dasarnya itu adalah khazu. Khazu, tulisnya khazu aja ya. Khazu itu Aduh. artinya adalah penglihatan. Pakai U ya. Adalah penglihatan. Itu mirip dengan bahasa Ibraninya khazon. Ya, jadi saya tahu khazun ini penglihatan pasti karena begitu saya baca itu, ini versi Aramaiknya khazon nih gitu ya. Ya, bahkan kata-kata yang selanjutnya ya, kata rosh itu artinya adalah kepala ya. Di dalam bahasa Aramaik itu resh, kemudian tempat tidur itu sama, mishkav, sama ya. Kemudian hu, dia laki-laki juga sama ya. Ya, meskipun akhirannya beda ya. Kalau di bahasa Ibrani itu adalah roshka, kalau di dalam bahasa Aramaik resyah. Kalau dalam bahasa Ibrani itu adalah mishkavcha, dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Aramaiknya adalah mishkevah ya. Makanya tadi saya agak lama ngebacanya ya karena apa waktu kita baca huruf yang sama dalam bahasa lain itu agak loading gitu ya. Iya, Seperti iya, itu. iya. Oke, tapi poinnya gini. Nebukadnezar melihat helem mimpi dan dan hazu penglihatan. Oke, ya, mimpi dan penglihatan helem ve hazu. Ya. Kita buka Daniel 7 ayat 1 Bil, tolong. Bahasa Indonesia dulu dong, tentunya. Ya. Daniel 7 ayat 1. Pada tahun pertama pemerintahan Belshazzar, Raja Babel, bermimpilah Daniel dan mendapat penglihatan-penglihatan di tempat tidurnya. Lalu dituliskannya mimpi itu dan inilah garis besarnya. Oke. Di Daniel 7, Daniel mendapatkan apa tulisnya di situ? Penglihatan-penglihatan. Oke. Tapi itu adalah pembacaan yang kurang tepat karena kita harusnya baca dari kata sebelumnya. Bermimpilah Daniel dan mendapat Iya. penglihatan-penglihatan. Harusnya gitu, ya. Jadi sebenarnya Daniel mendapatkan mimpi dan penglihatan sama. Oke, mimpi dan penglihatan. Oke. Untuk memastikan bahwa ini adalah kata yang sama dalam bahasa aslinya, ya kita buka saja. Ya.
Supaya nggak ada isu tentang, oh ini beda di bahasa asli, oh ini masalah terjemahan. Kita buktikan bahwa ini adalah sama ya. Oke, kita baca ya sekarang kalimat pertamanya aja kita baca ya. Bishnat Hada pada tahun pertama Le Belashazzar dari Belshazzar, Melech Babel, Raja Babel, Daniel ya, Helem Haza. Daniel melihat mimpi. Helem sama ya. V Hezve Reshe ya, dan penglihatan-penglihatan kepalanya. Sama ya kata yang digunakan ya. Helem dan Hazu, mimpi dan penglihatan. Oke, ini. Waktu saya belajar Daniel 2 dan Daniel 7, waktu kecil, kemudian waktu remaja, ya, saya berpikir bahwa Nebukadnezar dan Daniel itu mendapatkan hal yang berbeda. Ya. Saya berpikir bahwa Nebukadnezar itu mendapatkan mimpi, Daniel mendapatkannya penglihatan, gitu ya. Jadi berbeda. Ternyata setelah kita baca dengan lebih teliti ya, Nebukadnezar mendapatkan mimpi dan penglihatan. Daniel mendapatkan mimpi dan penglihatan. Oke, jadi baik Nebukadnezar maupun Daniel mendapatkan mimpi dan penglihatan. Baik Nebukadnezar maupun Daniel mendapatkan hal yang sama, gitu ya. Baik eh, Nebukadnezar maupun Daniel mendapatkan eh, nubuat yang sama dari Tuhan. Dan kita bisa bilang bahwa baik Nebukadnezar maupun Daniel, kedua-duanya diilhami. Kedua-duanya diilhami. Ya. Jadi ini yang menarik ya, bahwa cara Tuhan dalam apa istilah dalam memberikan wahyu itu tidak terbatas hanya pada nabi dari bangsa pilihan Daniel ya, tapi Tuhan juga bisa memberikan ilham kepada raja goyim, raja pagan, seperti itu ya. Dan apa yang diterima oleh Nebukadnezar dengan yang diterima oleh Daniel ini berbicara tentang nubuatan yang sama meskipun menggunakan simbol yang berbeda ya. Sekali lagi ini adalah nubuatan yang sama ya, tentang empat kerajaan ya, dengan simbol yang berbeda. Kalau Nebukadnezar Daniel 2 dia mendapatkan mimpi dan penglihatan itu dengan simbol patung, dengan simbol patung. Lagi-lagi kita harus bertanya, kenapa sih dengan simbol patung? Ya, biasanya kita belajar Daniel 2 langsung mempelajari apa maksudnya, tapi sekarang kita coba bertanya, kenapa harus pakai simbol patung? Ya, yang mungkin jarang ditanyakan. Dalam budaya Timur Tengah kuno, ya, patung itu sering digunakan sebagai simbol untuk mewakili takdir dunia. Ya. Dan para astrolog, astrolog itu adalah ahli zodiak ya, ahli zodiak Mesir ya. Para astrolog Mesir itu sering menggunakan patung sebagai simbol untuk takdir dunia. Oke, jadi pada dasarnya patung ini adalah sebuah simbol pagan, berhala ini. Ya, tapi somehow entah bagaimana caranya Tuhan bisa menggunakan simbol yang berasal dari budaya pagan untuk menyampaikan pesannya. Ya, dan ini yang paling menarik dari cara Tuhan bekerja ya. Tuhan bisa bekerja dalam kondisi tidak ideal. Tuhan bisa bekerja dan memberikan ilham kepada raja pagan. Dan dia menggunakan simbol yang bisa dimengerti dalam budaya raja pagan ini. Meskipun itu adalah simbol dari budaya pagan. Seperti itu ya. Makanya ya, yang menarik dari Daniel 2 adalah Nebukadnezar lupa kan dia bermimpi apa. Ya kan? Karena kalau Nebukadnezar ingat dengan mimpinya, ya para ahli nujum yang dipanggilnya itu pasti tahu artinya apa. Pasti tahu artinya apa. Karena itu adalah simbol yang umum dalam budaya pagan. Iya. Ya. Makanya dengan Nebukadnezar lupa, lupa terhadap mimpinya sendiri, akhirnya ahli nujum ini nggak bisa menafsirkannya. Ya karena gimana bisa menafsirkan orang kontennya aja nggak dikasih tahu isi mimpinya apa gitu. Tapi sekali dikasih tahu mereka pasti tahu artinya apa. Karena ini adalah simbol umum dalam budaya pagan. Ya. Sebuah pelajaran yang menarik tentang nubuatan ya. Cara Tuhan bekerja dalam nubuatan itu bisa menggunakan simbol pagan. Oke, ya sekarang kita fokus ke Daniel 7-nya ya. Kita buka Daniel 7 ayat 2, tolong Bil. Daniel 7 ayat 2. Ya, Berkatalah Daniel demikian.
Pada malam hari aku mendapat penglihatan tampak keempat angin dari langit mengguncangkan laut besar. Ya. Nah, kalau tadi eh, mimpi dan penglihatan yang diterima Nebukadnezar dari Daniel 2 menggunakan simbol patung ya dari budaya pagan. Ya. Daniel menggunakan simbol dengan latar belakang yang berbeda. Simbol yang diterima Daniel ini menggunakan latar belakang penciptaan. Penciptaan ya. Contohnya di situ ada simbol air. Oke. Air itu mengirim kita kembali ke waktu penciptaan. Ya, kejadian 1 ayat 2. Ya, di kejadian 1 ayat 2 itu ada referensi terhadap Tehom itu ya. Tehom, apa Samudra Raya dalam bahasa Indonesianya ya, Tehom. Ya. Tehom itu adalah laut purba ya yang melambangkan perairan kosmik kekacauan. Oke. Jadi maksudnya di di waktu itu di waktu pra penciptaan itu ya di kejadian 1 ayat 2 itu ya, bumi itu masih kacau balau itu. Maksudnya gitu ya. Itu disebutnya dengan Tehom, Samudra Raya, air gitu ya. Jadi waktu kita membaca Daniel 7 ayat 2 dan ada simbol laut besar, air ya, itu berbicara tentang kekacauan seperti kekacauan sebelum penciptaan yang ada di Kejadian 1 ayat 2. Oke? Itu. Kemudian air juga bisa menyimbolkan bangsa-bangsa yang berada dalam keadaan perselisihan di antara mereka sendiri, ya. Air juga bisa menyimbolkan bangsa-bangsa yang berperang di antara mereka sendiri, ya. Nah, kita buka dalam Mazmur 65 ayat 6 sampai 9. Oh, Mazmur 65 ayat 6 sampai 9. nah, 65 ya. mana ini namanya? Oke, Dari sini. baca 5 sampai 8, Bil. Oke. Dengan perbuatan dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan Engkau menjawab kami, ya Allah, yang menyelamatkan kami. Engkau yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi dan pulau-pulau yang jauh-jauh. Engkau yang menegakkan gunung-gunung dengan kekuatanmu, sedang pinggangmu berkaitkan keperkasaan. Engkau yang meredakan deru lautan, deru gelombang-gelombangnya, dan kegemparan bangsa-bangsa. Oke, Sebab lanjutkan itu, sampai ayat selanjutnya nggak apa-apa. oke. Sebab itu orang-orang yang diam di ujung-ujung bumi takut kepada tanda-tanda mujizatmu. Tempat terbitnya pagi dan petang, kau buat bersorak-sorai. Oke, ya. Perhatikan di sini ya, eh, terutama di ayat 7 ya, di ayat 7 kalau di versi online-nya ini ya. Hmm. Engkau yang meredakan deru lautan, deru gelombang-gelombangnya, dan kegemparan bangsa-bangsa, ya kan? Ingat kalau kita membaca puisi Ibrani, kita harus melihat paralelismenya gitu ya. Karena Hmm. puisi Ibrani itu ditulis dengan gaya sastra paralelisme, ya, gitu ya. Mazmur ini kan puisi Ibrani. Nah, perhatikan di situ di ayat 7 ya bahwa lautan, deru lautan itu paralel dengan deru gelombang-gelombang, paralel dengan kegemparan bangsa-bangsa. Oke, jadi apa itu deru lautan? Deru lautan itu adalah deru gelombang-gelombang. Ya, karena di laut ada gelombang gitu ya. Dan itu menggambarkan apa? Menggambarkan kegemparan bangsa-bangsa. Oke, jadi lautan dan gelombang itu adalah simbol terhadap bangsa-bangsa ya yang bertikai, yang berperang di antara mereka sendiri. Kekacauan di antara bangsa-bangsa. Ya, itu. Oke. Kita buka ayat lainnya. Yeremia 46 ayat 7 sampai 8. Kiri. Siapakah ini yang meluas seperti sungai Nil dan yang airnya bergelora seperti sungai-sungai? Itulah Mesir yang meluas seperti sungai Nil dan yang airnya bergelora seperti sungai-sungai. Ia berkata, aku mau meluas menutupi bumi, membinasakan kota dan penduduknya. Hmm. Oke ya. Perhatikan di sini ya bahwa Yeremia menggambarkan ambisi Mesir untuk menaklukkan dunia digambarkan dengan naiknya air banjir. Oke? Ya. Kenapa? Karena banjir tahunan dari Sungai Nil itu adalah komponen utama dari pertanian Mesir, ya.
Jadi ya ini sedikit latar belakang inilah latar belakang geografinya lah. Di Mesir itu jarang sekali hujan, ya. Jadi mereka dapat air itu dari mana? Airnya itu mengalir dari pegunungan-pegunungan di Ethiopia, mengalir ke Sungai Nil. Dan sekali setahun, Sungai Nil itu pasti banjir. Jadi makanya ada banjir tahunan di Sungai Nil. Oke, nah ambisi Mesir untuk menaklukkan dunia itu seperti naiknya air banjir di Sungai Nil. Ya, sekali lagi, ambisi Mesir untuk menaklukkan dunia itu digambarkan seperti banjir di Sungai Nil. Artinya apa? Banjir itu menggambarkan bangsa-bangsa yang berperang kan gitu ya. Dalam hal ini Mesir. Itu maksudnya kan? Oke. Dengan pengetahuan ini, ya, kita kembali lagi ke kitab Daniel, kita buka Daniel 7 ayat 3. Dan empat binatang besar naik dari dalam lautan, dari dalam laut. Yang satu berbeda dengan yang lain. Oke, kemudian ayat 17. Dua ayat 3 tadi dan 7 ayat 3, Bil. 17. Ya, 17. Binatang-binatang besar yang empat ekor itu ialah empat raja yang akan muncul dari dalam bumi. oke. Ya, ini menarik ya. Di Daniel 7 ayat 3 dikatakan empat binatang besar naik dari dalam laut. Tapi di Daniel 7 ayat 17 dikatakan binatang besar itu muncul dari dalam bumi. Oke? Naik dari dalam laut, tapi muncul dari dalam bumi. Maksudnya apa? Ya mereka naik dari laut, keluar dari laut, kemudian ke daratan, ke bumi. Itu maksudnya ya. Maksudnya begitu. Nah, dengan pengetahuan tadi bahwa laut itu merujuk kepada peristiwa penciptaan, ya, bahwa di Kejadian 1 ayat 2 laut itu adalah keadaan kacau balau, ya kan? Kemudian laut juga merujuk kepada bangsa-bangsa yang bertikai di antara mereka sendiri, yang berperang di antara mereka sendiri. Berarti kalau binatang ini muncul dari dalam laut, berarti binatang ini muncul dari kekacauan, kan gitu ya? Berarti binatang ini muncul dari bangsa-bangsa yang bertikai, yang berperang di antara satu sama lain. Ya. Dari kekacauan, dari bangsa-bangsa yang bertikai, berperang antara satu sama lain, muncullah keempat binatang ini. Munculnya kemana? Ke darat, ke bumi. Ya, dan bumi ini rujukan kemana? Rujukan ke tanah perjanjian, jelas. Dalam perjanjian lama. Ya. Kita ingat itu peristiwa Abraham yang kita pelajari pekan lalu ya. Ya kan? Abraham disuruh pergi ke tanah yang akan ditunjukkan kepadanya, ya kan? Tanah itu dalam bahasa Ibrani-nya sama dengan bumi, ya, sama dengan bumi, Arets, Arets ya. Jadi bumi ini adalah rujukan kepada tanah perjanjian. Jadi akan ada empat binatang, binatang itu simbol terhadap kerajaan, akan ada empat kerajaan yang muncul dari kekacauan, muncul dari perang di antara bangsa-bangsa, dan mereka akan datang ke tanah perjanjian, akan datang ke Israel dan menaklukkan Israel dan menaklukkan Israel. Ya, seperti itu ya. Jadi aplikasinya ya bagi kita ya. Secara historis dalam sejarah ya, ya beberapa bangsa itu lebih baik dari bangsa yang lain. Beberapa negara lebih baik dari negara yang lain. Ya, memang nggak semua negara itu sama jahatnya gitu ya. Tapi secara umum ya, bahkan negara yang terbaik sekalipun, ya itu tetaplah gitu ya, tidak sempurna. Tetaplah ada kejahatannya. Jadi sejarah negara-negara, sejarah bangsa-bangsa itu hanya berpindah dari satu tragedi ke tragedi lainnya, dari satu penindas ke penindas lainnya. Bahkan untuk negara dan bangsa yang terbaik sekalipun itu sama, ya. Dari tragedi ke tragedi selanjutnya, dari penindasan satu ke penindasan selanjutnya. Ya, itulah yang dimaksud oleh nubuatan kitab Daniel waktu berbicara tentang laut ya. Itu adalah sebuah rujukan terhadap bangsa-bangsa yang kacau, yang berperang di antara satu sama lain. Dan menariknya, sekarang ya, bangsa-bangsa yang kacau ini, bangsa-bangsa yang berperang di antara satu sama lain ini sekarang mendatangi, menaklukkan bumi, menaklukkan umat Allah, menaklukkan Israel. Dalam hal ini Israel kuno, Israel jasmani, dan juga termasuk Israel rohani, gereja juga termasuk di dalamnya. Kalau kita nanti pelajari nubuatannya, ya seperti itu. Sampai sini, Bil, silahkan kalau ada tanggapan atau kutipan dari Ellen G. White yang mau ditambahkan. Iya, ada satu kutipan ya. Ya ini kita udah bahas tentang apa namanya laut dan bumi gitu kan. Itu luar biasa sekali ya. Eh,
aku mau ambil satu kutipan yang untuk ini ya, kemerosotan moral bangsa. Ini dari Hmm. YouTube Tractor. Gambar yang diwahyukan kepada Nebukadnezar selain menggambarkan kemerosotan kerajaan-kerajaan di bumi dalam hal kekuasaan dan kemuliaan, juga dengan tepat menggambarkan kemerosotan agama dan moralitas di antara orang-orang di kerajaan-kerajaan ini. Ketika bangsa-bangsa melupakan Allah, mereka pun menjadi lemah secara moral. Babel lenyap karena dalam kemakmurannya ia melupakan Allah dan dan menganggap kemuliaan kemakmurannya berasal dari prestasi manusia. Kerajaan Medio Persia ditimpa murka surga karena di kerajaan ini hukum Allah diinjak-injak. Takut akan Tuhan tidak mendapat tempat di hati orang-orang. Pengaruh yang berlaku di Media Persia adalah kejahatan, penghujatan, dan korupsi. Kerajaan-kerajaan berikutnya bahkan lebih hina dan korup. Mereka merosot karena mereka mengabaikan kesetiaan mereka kepada Allah. Ketika mereka melupakan Dia, mereka semakin terpuruk dalam skala nilai moral. Ya, ini luar biasa sekali ya. Yang tadi kita sudah bahas sejenak. Ya, sekalipun bangsa-bangsa ini, ya itu quote yang bagus ya tadi Mas Yansen bilang ya, hanya tragedi satu ke tragedi yang lain ya. Dan Itu dari Sean Burnstra, by the way, ya, ada di pelajaran sekolah sahabat. iya, 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 iya. Dan sebenarnya kan itu kan frasa yang bagus ya untuk untuk mendeskripsikan kemerosotan moral kan. Gitu kan, peperangan satu ke peperangan yang lain, dan nggak tahu nih bentuk peperangan di zaman kita nanti gimana gitu. Ya kan, itu kacau banget kan, kalau dulu masih bambu runcing, masih AK-47, nanti nggak tahu pakai drone pakai apa. Ngeri banget ya kemerosotan, kacau banget gitu loh, nggak masuk akal. Dan ya, kita hidup di zaman yang seperti itu ya, dan kuncinya di sini adalah mereka melupakan Allah ya, kalau saya lihat ya, ketika bangsa-bangsa melupakan Allah, pertanyaannya apakah kita di standar yang sama dengan bangsa-bangsa ini, gitu kan? Apakah kita melupakan Allah juga? Pada saat kita melupakan Allah, ya di saat itulah kemerosotan moral itu terjadi. Mungkin itu, Mas Yansan. Ya, oke, terima kasih Bill. Eh, Tolong bukakan pelajaran hari Selasa. Bukan Selasa, sorry. Saya buka dulu ya. Yo, Rabu. Pelajaran hari Rabu ya. Tolong bacakan paragraf kedua, Bill. hari Rabu, antara bumi dan laut. Paragraf kedua. Dalam pemikiran ini, bumi adalah Ah, tempat yang... paragraf kedua, itu ketiga. Oh iya. Secara simbolis, ketika bumi dan laut disandingkan, bumi seringkali mewakili dunia yang teratur, atau bahkan tanah Israel, sementara laut mengacu pada bangsa-bangsa kafir yang mengancamnya, seperti laut mengancam bumi. Beatrice Hesnil, orang-orang kudus yang dimeteraikan dan kesengsaraan dalam Symposium on Revelation, buku satu, editor Frank B. Holbrook, Silver Spring, BRI, General Conference of Seventh-day Adventists. Ya, jadi ini adalah sebuah bab yang ditulis oleh Beatrice Neal ya. Dan bab ini ada di sebuah buku yang judulnya adalah Symposium on Revelation. Buku ini diedit oleh Frank Holbrook. Oke, jadi babnya ditulis oleh orang lain tapi editornya orang lain lagi gitu ya. Dan diterbitkan oleh Biblical Research Institute dari General Conference gereja kita, gereja Advent ya. Jadi eh, ya ini di luar topik tapi saya sangat menyarankan bagi saudara-saudara yang mau belajar Alkitab, coba cek eh, jurnal-jurnal, artikel-artikel, dan rilis buku-buku yang diterbitkan oleh Biblical Research Institute-nya General Conference ya. Ya, Ya itu BRI. hanya selingan aja. Ya. Tapi di sini eh, si Beatrice ya menjelaskan bahwa bumi itu mewakili dunia yang teratur, ya kan? Sementara laut itu apa? Kekacauan, ya kan? Kekacauan. Ya, bangsa-bangsa kafir yang berperang satu dengan yang lainnya di antara mereka sendiri. Ya, gitu ya. Nah, dengan pengetahuan ini, mari kita buka Wahyu 12 ayat 15 sampai 16. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu supaya ia dihanyutkan sungai itu. Tetapi bumi datang menolong perempuan itu. Ia membuka mulutnya dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. Oke, ya. Perhatikan bahwa di sini ada ular, ya. Kita udah belajar dari pelajaran-pelajaran sebelumnya bahwa ular ini simbolnya dari kitab Kejadian, betul ya? Dari Kejadian 3 merujuk kepada iblis atau setan.
Ya. Jadi ular maksudnya iblis atau setan menyemburkan dari mulutnya air. Oke. Jadi ular, iblis atau setan menggunakan air untuk menganiaya wanita. Wanita itu apa? Dari pelajaran sebelumnya juga, ya. Wanita itu adalah umat Allah, gereja. Oke. Jadi setan menggunakan air, menggunakan kekacauan di antara bangsa-bangsa, oke, untuk menganiaya gereja, ya, menganiaya gereja. Dan kalau kita perhatikan ya, memang ya dalam dalam sejarah setan menggunakan bangsa-bangsa untuk menganiaya gereja, ya. Seperti itu ya. Menariknya di sini, ya, ada simbol bumi, ya kan? Ternyata di sini bumi membantu perempuan itu, bumi membantu gereja dengan menelan banjir air yang dimuntahkan oleh ular naga tadi, dengan menelan banjir air yang dimuntahkan oleh setan tadi, ya kan? Bumi membantu perempuan itu. Nah, bumi ya dalam kitab Wahyu itu adalah konsep yang agak ambigu. Ya, tadi kita sudah belajar eh, dari tulisannya eh, siapa tadi? Dari Beatrice Neal ya. Tadi kita udah belajar dari tulisannya Beatrice Neal bahwa bumi itu melambangkan kondisi dunia yang teratur. Ya. Tapi dalam kitab Wahyu itu sebenarnya lebih rumit dari itu. Kenapa? Karena kadang-kadang ada dalam konteks tertentu bumi itu bisa dimaksudkan secara negatif. Ada. Oke. Kalau bumi itu dibandingkan, dikontraskan, dipertentangkan dengan langit, dengan surga, itu konteksnya negatif. Maksudnya apa? Ya, umat Allah itu tinggalnya di surga, ya. Sementara yang tinggal di bumi itu adalah penentang Allah dan umatnya. Oke, jadi bumi kalau dikontraskan, diperlawankan, dibandingkan dengan surga, bumi itu konteksnya negatif. Ya, itu. Tapi bisa juga positif kalau bumi ini dikontraskan dengan air. Kalau bumi dikontraskan dengan air, bumi itu konteksnya positif. Kenapa? Karena air itu adalah kekacauan di antara bangsa-bangsa dan bumi itu adalah kondisi dunia yang tenang. Oke? Jadi waktu kita melihat simbol bumi di kitab Wahyu, kita harus perhatikan ini buminya lagi diperlawankan dengan langit atau lagi diperlawankan dengan laut. Ya, kalau bumi dan langit, oh berarti maksudnya negatif. Tapi kalau bumi dan laut, oh berarti bumi ini maksudnya positif. Ya, paham ya maksudnya ya? Jadi satu simbol yang sama itu bisa punya dua makna berbeda tergantung konteksnya dalam kitab Wahyu. Ya, dan di sini bumi ini jelas maksudnya positif di sini dalam konteks ini ya. Karena bumi di sini adalah membantu wanita, membantu gereja, ya, dari serangannya naga menggunakan air, dari serangannya setan menggunakan bangsa-bangsa. Seperti itu ya. Oke. Kita lanjutkan Bill ke Wahyu 13 ayat 1. 13. Ayat 1. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Oke. Di sini kita melihat ada binatang yang keluar dari dalam laut. Berarti ada binatang yang keluar dari kekacauan, ada binatang yang keluar dari perang di antara bangsa-bangsa. Gitu ya. Makanya binatang ini disebut keluar dari air. Oke. Ya, untuk mempersingkat durasi, kita nggak bahas binatang ini secara detail ya. Ya, mungkin di pelajaran selanjutnya akan kita bahas, tapi kali ini kita nggak bahas dulu. Kita lanjutkan ke ayat 11, Bil. Wahyu 13 ayat 11. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Oke. Kalau tadi di Wahyu 13 ayat 1 ada binatang yang keluar dari dalam laut, sekarang ada binatang yang keluar dari dalam bumi. Ya. Artinya apa? Artinya binatang ini tidak muncul dari kekacauan. Binatang ini tidak muncul dari peperangan di antara bangsa-bangsa. Ya kan? Itu. Nah, menariknya, binatang ini bukan domba, bukan naga juga. Sekali lagi, binatang ini bukan domba, bukan naga, tapi ya tampak seperti domba. Oke, berbicara seperti naga. Ya, bukan domba, bukan naga, tampaknya seperti domba, berbicaranya seperti naga. Ya, jadi binatang dari bumi ini punya kualitas yang ambigu.
ya, dia bisa memainkan eh, peran domba dan peran naga sekaligus. Peran domba dan peran naga sekaligus, ya. Dan ini berhubungan dengan simbol bumi tadi, ya kan, berhubungan dengan simbol bumi, ya. Karena simbol bumi itu, ya, pada periode 1260 tahun, ya ini mungkin pelajaran untuk lain waktu ya, tapi simbol bumi pada periode 1260 tahun, eh, simbol bumi itu bisa diartikan positif, bisa diartikan negatif. Ya kan tadi kan kita udah jelaskan ya, bumi kalau diperlawankan dengan eh, langit, dengan surga berarti negatif. Tapi bumi kalau diperlawankan dengan laut berarti dia positif. Nah, simbol bumi itu selama periode 1260 tahun itu ambigu, bisa positif, bisa negatif di saat yang bersamaan. Oke. Tapi nanti dalam pertempuran yang terakhir, ya, bumi itu hanya punya satu makna. Ya. Di pertempuran terakhir, bumi itu hanya bermakna negatif di pertempuran yang terakhir. Nah, ini menariknya. Jadi awalnya bumi itu bisa positif, bisa negatif, tapi seiring berjalannya waktu, semakin menuju ke akhir zaman, ya, bumi itu semakin lama semakin negatif dan akhirnya hanya negatifnya, gitu ya. Itulah itulah yang dimaksud dengan eh, binatang ini seperti domba dan seperti naga, ya. Maksudnya apa? Awalnya dia ambigu, ya. Seperti domba berarti ada positifnya gitu kan. Domba itu kan lambang untuk Yesus gitu kan. Jadi dia mirip dengan karakternya Yesus gitu kan. Seperti naga, oh berarti dia ada negatifnya. Ya karena naga itu adalah lambang untuk iblis atau setan. Oke. Tapi seiring berjalannya waktu, semakin ke akhir zaman, dia hanya tersisa sisi naganya nanti. Ya, semakin lama sisi dombanya akan semakin hilang. Jadi penggambaran domba dan naga itu mirip dengan penggambaran bumi ya. Itu menunjukkan bahwa binatang ini awalnya ambigu positif atau negatif tapi makin lama makin negatif dan hayati tinggal tersisa negatifnya ya. Maksudnya apa? Binatang itu maksudnya kerajaan atau negara ya. Itu awalnya ada di pihak Tuhan, oke? Di kemunculan awalnya ya dia ambigu itu ya, seakan-akan ada di pihak Tuhan tapi seakan-akan jahat, tapi ya secara umum dia di pihak Tuhan, tapi makin lama kelamaan dia akan menjadi naga, dia akan ada di pihak setan lama kelamaan. Ya, pergerakannya begitu. Ya. Dan mengenai bumi ya, ada pandangan lain dari beberapa komentator. Pandangan lain ini nggak bertentangan dengan yang barusan kita bahas ya, tapi ini justru melengkapi. Pandangan lainnya adalah bumi ini melambangkan eh, wilayah yang tidak padat penduduk. Ya, pasti Bill pernah dengar ya pembahasan seperti ini ya. Kenapa? Karena di Wahyu 17 ayat 15 itu ada penyebutan banyak air. Wahyu 17 ayat 15 banyak air. Ya, banyak air itu kan berarti dia bisa merujuk kepada laut atau sungai, ya kan? Laut atau sungai itu merujuk kepada bangsa-bangsa kan gitu ya. Nah, berarti kalau dia dari bumi, ya, berarti dia bukan dari tempat yang banyak airnya, bukan dari laut, bukan dari sungai, bukan dari tempat yang banyak bangsa-bangsanya, bukan dari tempat yang banyak penduduknya. Maka kalau binatang ini muncul dari bumi, berarti ini binatang ini muncul dari tempat yang sedikit penduduknya. Kerajaan atau negara ini muncul dari tempat yang sedikit penduduknya. Ada pandangan itu, dan pandangan itu juga tepat, ya, juga tepat. Bukan bertentangan, justru melengkapi apa pembahasan yang tadi ya, yang baru kita pelajari. Nah, sekarang mari kita identifikasi binatang darat ini siapa. Ya, jelas sekali bagi saudara-saudara yang sudah belajar, tentu saja ini merujuk pada Amerika Serikat ya. Dan ya, memang pandangan gereja Advent, penafsiran gereja Advent terhadap binatang dari dalam bumi, bahwa binatang dari dalam bumi ini adalah Amerika Serikat, itu memang mendapatkan banyak tantangan dari gereja lain. Ya, sambil mempersiapkan pelajaran ini, saya membaca beberapa komentari kitab Wahyu dari pakar-pakar yang non Advent. Ya, ya. Kita nggak perlu buka komentarnya, tapi tolong tampilkan aja Bill, buka di Google ya. Tolong buka Beale Revelation. Apa? Sorry. Beale, Beale Revelation. Ya, ini malah yang keluarnya yang shorter commentary ya, tapi yang saya maksud bukan yang shorter commentary. Ya, yang ini. Ya, Yang ini kan? ya. Jadi eh, G.K. Bale menerbitkan komentari Kitab Wahyu yang terbit dalam seri New International Greek Testament Commentary. Ya, ya, di sini G.K. Bale apa istilahnya menentang interpretasi bahwa binatang dari dalam bumi itu adalah Amerika Serikat. Oke, ada satu lagi, dan ini sebenarnya saya cukup
cukup suka ya, meskipun saya tidak setuju dengan semua tafsirannya dia, ada satu lagi. Fuming. Saya lupa M-nya satu atau dua ya. Coba fuming. Fuming revelation. Revelation, ya. Oh, Commentary. satu berarti ya. Fanning, Fanning ya. Fanning, Fanning. Fanning, ya. Ya. Jadi Fanning ini menerbitkan komentari terhadap kitab Wahyu yang merupakan bagian dari Zondervan Exegetical Commentary on the New Testament. Ya. Dan dalam komentarnya, ya, Fanning ini juga menentang bahwa binatang dari dalam darat itu adalah Amerika Serikat. Oke. Tapi ya kalau kita belajar dengan teliti ya dan kemudian kita bandingkan dengan sejarah ya memang eh, Amerika Serikat itu adalah apa istilahnya? Penggenapan yang paling pas terhadap nubuatan ini. Ya. Dan memang kali ini kita nggak bisa membahas dengan sangat detail ya karena keterbatasan durasi ya. Tapi kita bahas beberapa hal yang bisa menjadi pegangan ke kita bahwa ini memang merujuk pada Amerika Serikat ya. Yang pertama, Amerika Serikat itu didirikan oleh orang-orang Kristen yang dipersekusi, yang datang dari Eropa ke Amerika untuk kebebasan beragama. Oke, jadi mereka ini adalah perempuan, ya kan, adalah gereja yang diserang oleh naga menggunakan air. Mereka ini adalah umat Tuhan yang diserang oleh iblis, ya, melalui bangsa-bangsa, dipersekusi mereka di Eropa. Ya, karena itu mereka ditelan gitu ya oleh bumi. Mereka pergi ke Amerika untuk mencari kebebasan beragama. Oke? Ya. Kemudian Amerika ini adalah negara yang muncul dari bagian dunia yang relatif tidak berpenduduk, ya kan? Biasanya dalam nubuatan kerajaan-kerajaan yang dimaksud itu muncul dalam konteks kalau bukan Eropa, Asia atau Afrika Utara yang memang padat penduduknya. Oke? Nah, Amerika Serikat itu bukan dari Eropa, bukan dari Asia, bukan dari Afrika Utara. Dia muncul di tempat yang memang jarang penduduknya. Ya. Bahkan faktanya ya, Amerika Serikat ini nggak punya latar belakang di Daniel 7, ya kan? Beda dengan binatang dari dalam laut. Binatang dari dalam laut itu latar belakangnya full Daniel 7 itu, ya kan? Tapi binatang dari dalam darat ini sama sekali nggak punya latar belakang Daniel 7. Yang membuktikan dia tidak muncul dari kekacauan bangsa-bangsa, tidak muncul dari tempat yang padat penduduknya. Ya. Dan kalau kita melihat penggambaran Amerika Serikat sebagai tampak seperti domba dan berbicara seperti naga, Amerika Serikat ini sangat cocok. Ya, kenapa? Karena Amerika Serikat ini punya kesenjangan antara cita-cita idealnya dengan tindakan militer dan politiknya. Maksudnya gini, cita-cita idealnya Amerika itu seperti domba. Ya, cita-cita idealnya Amerika itu adalah kebebasan, kesetaraan, ya, land of the free katanya gitu kan, seperti domba. Tapi nyatanya tindakan militernya, tindakan politiknya itu bukan seperti itu. Tindakan militer dan politiknya itu seperti naga. Dan menuju akhir zaman itu akan semakin seperti naga lagi. Justru nanti sisi dombanya akan semakin hilang lama-lama. Tadi kita udah bahas ya. Jadi memang ini bukan sebuah pembahasan yang sangat detail untuk membuktikan bahwa ini berbicara tentang Amerika ya. Tapi dari yang sedikit ini kita sudah bisa melihat bahwa memang ini merujuk kepada Amerika. Gitu ya. Dan sangat menarik ya kalau kita bisa membandingkan ya pandangan gereja Advent terhadap binatang dari dalam darat dengan pandangannya dari misalkan G.K. Bale tadi ya, kemudian pandangannya dari Fanning ya, pakar-pakar kitab Wahyu dari kalangan non-Advent ya. Dan kemudian kita bisa apa istilahnya? Bisa mempelajari dengan lebih dalam lagi gitu ya dengan membandingkan itu ya. Dan saya rasa harusnya kalau kita sudah pelajari dengan detail ya, cukup jelas kalau ini memang merujuk kepada Amerika Serikat ya. Seperti itu. Silahkan tanggapannya Bill. Iya, terima kasih Mas Yarsen. Saya hanya akan satu kasih kutipan, ya. Tetapi binatang dengan tanduk seperti anak domba itu terlihat keluar dari dalam bumi. Daripada menggulingkan kekuasaan lain untuk membangun dirinya sendiri, bangsa yang digambarkan demikian harus bangkit di wilayah yang sebelumnya tidak dihuni dan tumbuh secara bertahap dan damai. Maka bangsa itu tidak dapat muncul di antara bangsa-bangsa yang padat dan berjuang di dunia lama. Lautan yang bergelora, yang bergolak dari bangsa-bangsa dan banyak orang, dan bangsa dan bahasa.
Bangsa itu harus dicari di benua barat. Bangsa apa di dunia baru pada tahun 1798 bangkit menjadi berkuasa, memberikan janji kekuatan dan kebesaran, dan menarik perhatian dunia. Penerapan simbol itu tidak perlu dipertanyakan lagi. Satu bangsa dan hanya satu memenuhi spesifikasi nubuatan ini. Itu menunjuk dengan jelas ke Amerika Serikat. Berulang kali pikiran, kata-kata yang hampir persis dari penulis suci telah secara tidak sadar digunakan oleh orator dan sejarawan dalam menggambarkan kebangkitan dan pertumbuhan bangsa ini. Binatang itu terlihat keluar dari dalam bumi, dan menurut para penerjemah, kata yang di sini diterjemahkan sebagai muncul secara harafiah berarti tumbuh atau bersemi seperti tanaman. Dan seperti yang kita lihat, bangsa itu harus muncul di wilayah yang sebelumnya tidak diduduki. Ya, satu kutipan saja untuk menambahkan, ya, dari tulis oleh Ellen G. White. Komentarnya ya bisa saya katakan terhadap kitab Hmm, Wahyu, The Great Controversy, halaman 440. Demikian, Mas Jansen. ya. Oke, terima kasih Bill. Kita lanjutkan ke Wahyu 10 ya. Kita Oke. buka Wahyu 10 ayat 4. Dan sesudah ketujuh guru itu selesai berbicara, aku mau menuliskannya, tetapi aku mendengar suatu suara dari sorga berkata, meteraikanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu, dan janganlah engkau menuliskannya. Oke, ya. Kita nggak sempat untuk membahas tentang apa itu 7 guru ya. Oke. Tapi di sini ada konsep sebuah pesan yang dimeteraikan. Oke. Pesan yang dimeteraikan. Dan berbicara tentang pesan yang dimeteraikan, ini langsung mengingatkan kita pada kitab Daniel, ya kan? Nah, kita buka aja secara cepat ya. Yang pertama, Daniel 8 ayat 26. Daniel 8. Adapun penglihatan tentang petang dan pagi itu, apa yang dikatakan tentang itu adalah benar. Tetapi engkau sembunyikanlah penglihatan itu, sebab hal itu mengenai masa depan yang masih jauh. Oke ya. Perhatikan itu ya. Sembunyikanlah penglihatan itu. Meteraikanlah penglihatan itu. Sebab itu mengenai masa depan yang masih jauh. Oke. Lanjut. Daniel 12 ayat 4 dan 9. Bentar. Lalu, Daniel berapa tadi, maaf? Daniel 12 ayat 4 dan 9. Daniel 12 ayat 4 dan 9. Tetapi engkau Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Ayat 9. Tapi ia menjawab, pergilah Daniel, sebab firman ini akan tersembunyi, akan tinggal tersembunyi dan termeterai sampai akhir zaman. Ya, perhatikan ya bahwa Daniel diperintahkan untuk menyembunyikan segala firman itu. Ya, karena firman itu akan termeterai sampai akhir zaman. Ya, kemudian di ayat 9 juga dikatakan seperti itu gitu ya. Jadi poinnya adalah berbicara tentang pesan yang termeterai itu merujuk kepada kitab Daniel. Oke. Bagian terakhir dari kitab Daniel itu termeterai. Oke. Bagian terakhir dari kitab Daniel itu tidak dapat dipahami sampai akhir zaman. Seperti itu ya. Jadi waktu Wahyu 10 ayat 4 bilang ada sebuah pesan yang termeterai itu maksudnya adalah kitab Daniel. Bagian terakhir dari kitab Daniel itu termeterai tidak bisa dipahami sampai akhir zaman. Oke. Lanjut Bil. Sekarang kita kembali ke Wahyu 10, kita baca Wahyu 10 ayat 5 sampai 6. Dan malaikat yang kulihat berdiri di atas laut dan di atas bumi, mengangkat tangan kanannya ke langit. Dan ia bersumpah demi dia yang hidup sampai selama-lamanya, yang telah menciptakan langit dan segala isinya, dan bumi dan segala isinya, dan laut dan segala isinya. Katanya, tidak akan ada penundaan lagi. Oke. Sekarang kita baca dalam bahasa Yunaninya. Tolong dibukakan. Yunani, Bil. Eh, 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 10. Ya. Untuk mempersingkat durasi, saya baca kalimat terakhir aja di ayat 6 ya. Dikatakan di situ, Oti chronos uketi este. Oti chronos dan chronos uketi este. Tidak ada lagi. Kronos itu artinya adalah kronologi, waktu. Dan kronologi dan waktu tidak akan ada lagi. Oke? Dalam terjemahan bahasa Indonesianya, ya, itu nggak salah tapi kurang menangkap makna bahasa aslinya. Dikatakan dalam bahasa Indonesia, tidak akan ada penundaan lagi. Kurang tepat, lebih tepatnya adalah dan waktu tidak akan ada lagi. Bahasa Inggris juga sama.
Nesbi ya, there will no longer be a delay. Tidak akan ada penundaan lagi, sama seperti terjemahan baru ya. Itu juga kurang tepat ya. Lebih tepatnya adalah dan waktu tidak akan ada lagi. Itu ya, lebih tepatnya begitu ya. Nah, sekarang kita bandingkan ini dengan kitab Daniel lagi ya. Kita buka Daniel 12 ayat 7. Ya, ayat 7. Lalu kudengar orang yang berpakaian kain lenan yang hidup di sebelah atas air sungai itu bersumpah demi Dia yang hidup kekal, sambil mengangkat tangan kanan dan tangan kirinya ke langit. Satu masa dan dua masa dan setengah masa, dan setelah berakhir kuasa perusak bangsa yang kudus itu, maka segala hal ini akan digenapi. Ya, kita coba baca Wahyu 10 ayat 5 sampai 6 dengan teliti. Kemudian kita bandingkan dengan Daniel 12 ayat 7. Ya. Kita akan tahu bahwa Wahyu 10 ayat 5 sampai 6 itu mengutip Daniel 12 ayat 7. Ya kan? Baik di Wahyu 10 ayat 5 sampai 6 dan di Daniel 12 ayat 7 ada lokasi disebutkan. Ya. Kemudian ada sosok supranatural mengangkat tangan ke surga. Ada di kedua-duanya kan? Ya. Kemudian sosok supranatural ini bersumpah demi Dia yang hidup. Ada di kedua-duanya. Ya. Dan kemudian sosok supranatural ini membuat pernyataan. Ada di kedua-duanya. Ya. Jadi paralel. Ini berbicara tentang hal yang sama. Tapi ada perbedaannya. Perbedaannya ada di pernyataannya. Pernyataannya berbeda. Ya. Kalau di Daniel, ya, pernyataannya ini berbicara tentang satu periode waktu yang kita sudah tahu. Ya. Dikatakan di situ satu masa dan dua masa dan setengah masa. Oke. Jadi di Daniel, ya, sosok tadi, sosok supranatural tadi berbicara tentang periode waktu satu masa, dua masa dan setengah masa. Ya, ini periode waktu yang kita semua sudah tahu berasal dari Daniel 7 ayat 25 kan? Ya kan? Periode periode waktu ini. Oke. Nah, kalau yang di kitab Wahyu ya, kalau yang di kitab Wahyu pernyataannya berbeda. Di kitab Wahyu pernyataannya adalah tidak ada waktu lagi. Kalau di kitab Wahyu tidak ada waktu lagi. Jadi apa maksudnya ini? Maksudnya adalah ini berbicara tentang nubuatan yang sama. Oke. Nubuatan yang dibicarakan oleh Daniel 12 ayat 7 adalah nubuatan yang sama yang dibicarakan oleh Wahyu 10 ayat 6. Ya. Tapi di Daniel 12 ayat 7, nubuatannya itu masih menunggu penggenapan. Makanya dia masih berbicara tentang periode waktunya. Ya, satu masa, dua masa, setengah masa. Tapi di Wahyu 10 ayat 6, nubuatannya ini sudah digenapi. Nubuatan yang tadi ini, ya, nubuatan yang satu masa, dua masa, setengah masa ini sudah digenapi. Jadi sudah tidak ada waktu lagi. Sudah tidak ada kronologi. Maksudnya apa? Waktu nubuatan yang tadi itu sudah tidak ada lagi karena sudah digenapi di Wahyu 10 ayat 6. Itu maksudnya. Ya. Jadi, jelas sekali ya bahwa Wahyu 10 ayat 6 itu mengumumkan berakhirnya periode nubuatan dari Daniel. Ya kan? Nah, tadi kita sudah belajar di ayat 4-nya, Wahyu 10 ayat 4, bahwa kitab Daniel itu dimeteraikan sampai akhir zaman. Betul? Kitab Daniel dimeteraikan sampai akhir zaman ya. Nah, sekarang Wahyu 10 ayat 5 sampai 6 menjelaskan bahwa akhir zaman sudah tiba. Apa tandanya akhir zaman sudah tiba? Sudah tidak ada waktu lagi. Maksudnya apa? Periode waktu dari Daniel sudah digenapi. Berarti kalau periode waktu dari Daniel sudah digenapi, akhir zaman sudah tiba, maka meterainya kitab Daniel sudah terbuka. Ya. Setelah periode waktu nubuatan dari Daniel digenapi, setelah tidak ada waktu lagi, ya berarti kitab Daniel sudah tidak dimeteraikan lagi, sudah terbuka. Ya. Maka setelah tidak ada waktu lagi, setelah nubuatan dari kitab Daniel tergenapi, akan ada studi tentang nubuat Alkitab, terutama nubuatan kitab Daniel secara besar-besaran. Secara besar-besaran. Itulah kenapa setelah nubuatan eh, satu masa, dua masa, dan setengah masa, nubuatan tiga setengah masa itu berakhir, ya. Dan setelah nubuatan 2300 petang dan pagi berakhir, ya, maksudnya setelah tahun 1798 dan setelah tahun 1844, ya, studi terhadap kitab Daniel itu tiba-tiba meningkat secara drastis dalam dunia kekristenan. Ya, artinya apa? Setelah periode periode nubuatan Daniel itu berakhir, setelah tidak ada waktu nubuatan lagi dari kitab Daniel terbuka materainya dan studi studi terhadap kitab Daniel tiba-tiba akan
muncul meningkat drastis dalam skala besar. Ya, seperti itu ya. Tapi ada satu kesalahpahaman terhadap nubuatan ini. Kita buka lagi, Bil, Wahyu 10 ayat 6 tadi ya. Ada satu kesalahpahaman dan kesalahpahaman ini dilakukan oleh tokoh yang sangat terkenal ya, yang mungkin sebagian besar saudara-saudara tahu nama tokohnya adalah William Miller ya. William Miller menafsirkan Wahyu 10 ayat 6 itu sebagai kedatangan Yesus yang kedua kali ya kan, dikatakan tidak akan ada penundaan lagi. William Miller membaca ayat ini, kemudian William Miller berpikir, oh tidak akan ada penundaan lagi, maksudnya kedatangan Yesus tidak akan ditunda lagi ya. Tapi di situ William Miller sedang melakukan kesalahan penafsiran. Kenapa? Karena William Miller mengabaikan dua hal. Ya, yang pertama, fakta yang William Miller abaikan adalah ayat ini mengutip Daniel. Oke, ayat ini mengutip Daniel. Dan di kitab Daniel, nubuatan tentang waktu ya, entah itu nubuatan tentang 3,5 masa ya, 1 masa, 2 masa, setengah masa, nubuatan 3,5 masa, ataupun nubuatan 2300 petang dan pagi ya. Kedua nubuatan tadi itu sama sekali belum merujuk kepada akhir dunia, kedatangan dari si anak manusia, belum merujuk ke sana. Ya, baik nubuatan 3,5 masa ataupun nubuatan 2300 petang dan pagi itu merujuk ke akhir zaman, bukan ke akhir dunia. Ya, jadi William Miller mengabaikan fakta tadi. Oke. Kemudian hal kedua yang William Miller abaikan adalah Wahyu 10 ayat 7, ayat selanjutnya. Ya, William Miller mengabaikan bahwa di ayat 7 itu ada kata tetapi. Ada kata tetapi. Dan kata tetapi tadi itu menunjukkan bahwa setelah malaikat memberikan pengumuman bahwa tidak ada waktu lagi, tetapi, dan setelah tetapi itu berarti masih ada sebuah peristiwa. Tetapi akan ada peristiwa. Itu bukan langsung kepada kedatangan Yesus yang kedua kali. Ya. Dan William Miller mengabaikan kata tetapi di Wahyu 7. William Miller mengabaikan fakta bahwa di Wahyu 7, tapi di Wahyu 7 masih akan ada peristiwa lagi. Sorry, bukan Wahyu 7, Wahyu 10 ayat 7 masih akan ada peristiwa lagi. Gitu ya. Jadi tidak tepat kalau William Miller menafsirkan tidak ada waktu lagi itu sebagai eh, kedatangan Yesus yang kedua kali. Itu tidak tepat ya. Kita baca saja Wahyu 10 ayat 7. Tolong, Bill. Tapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ketujuh, yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah seperti yang telah ia beritakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Oke. Kalau kita baca ini langsung dari ayat 6, ini akan sangat masuk akal. Ya, dari ayat 6 ya. Tidak akan ada penundaan lagi. Tidak akan ada waktu lagi. Tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ketujuh, yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah. Ya, berarti tidak ada waktu lagi, tapi ya keputusan rahasia Allah itu baru akan genap pada waktu malaikat yang ketujuh. Maksudnya apa? Memang tidak akan ada waktu lagi, tapi kegenapan dari rahasia Allah, maksudnya itu kedatangan Yesus yang kedua kali, itu baru genap pada saat waktu dari malaikat yang ketujuh. Dan kita nggak akan bahas panjang lebar tentang malaikat yang ketujuh ini ya. Tapi maksudnya apa? Dari tidak ada waktu lagi sampai kedatangan Yesus yang kedua kali itu masih ada jeda waktu dan masih ada peristiwa yang terjadi. Berarti tidak ada waktu lagi ini bukan merujuk pada kedatangan Yesus, tapi maksudnya apa? Tidak ada waktu lagi maksudnya tidak ada lagi nubuatan dari kitab Daniel yang belum terpenuhi periode waktunya. Maksudnya apa? Tidak ada lagi periode waktu, kronologi waktu dari kitab Daniel yang masih tersisa. Ya. Ada nggak nubuatan dari kitab Daniel yang belum terpenuhi? Ada. Tapi itu nubuatan yang bukan dengan periode waktu. Ya kan? Ada. Nah, semua nubuatan di kitab Daniel yang ada periode waktunya, yang ada kronologi waktunya sudah terpenuhi. Makanya katanya tidak ada waktu lagi. Bukan berarti tidak ada waktu lagi, sudah waktunya sudah datang. Belum, bukan itu maksudnya. Gitu ya. Jadi di sini William Miller membuat kesalahan gitu ya. Kemudian justru ya di ayat 7 ini ada sebuah pesan tentang pekabaran Injil. Ya. Kita baca di kalimat terakhirnya itu ya. Seperti yang telah ia beritakan kepada hamba-hambanya yaitu para nabi. Oke, kita baca dalam bahasa Yunani-nya, Bil, tolong. Ya. Coba, Bill, klik di kata announce di bahasa Inggris. Oh, sorry. Announce. Di hover aja. Oke. Mau di Oke, over? hover aja ya. Di kata announce itu dalam bahasa aslinya adalah
Ewangelisen. Ewangelisen. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai memberitakan. Diterjemahkan dalam bahasa Inggris sebagai announce, mengumumkan. Tapi dalam bahasa aslinya adalah evangelisen. Evangelisen itu berasal dari kata evangelion. Evangelion itu Injil. Evangelisen adalah kata kerjanya. Berarti kata kerjanya Injil apa? Menginjil. Menginjil. Oke, jadi maksudnya berita berita apa yang disampaikan? Kalau yang dimaksud dengan announcement, pengumuman apa yang dimaksudkan? Ya, berita Injil, pengumuman Injil. Oke, jadi akan ada penginjilan itu maksudnya. Ya. Setelah setelah tidak ada waktu lagi, ya, setelah periode waktu nubuatan dari kitab Daniel itu sudah digenapi, maka penginjilan, akan ada penginjilan, akan ada evangelisasi, gitu ya. Dan ini akan semakin jelas kalau kita buka sampai di ayat 11-nya. Tolong Bil, Wahyu 10 ayat 11. Ayat 10 ayat 11. 11. Maka ia berkata kepadaku, engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Oke. Kalau memang tadi tidak ada waktu lagi itu maksudnya adalah kedatangan Yesus, ya. Ayat 11 ini tidak masuk akal. Kalau Yesus sudah datang, ngapain harus bernubuat lagi? Ya kan? Berarti yang tadi, yang di ayat 5 dan ayat 6, waktu dikatakan tidak ada waktu lagi, itu bukan kedatangan Yesus, tapi itu adalah tidak ada waktu nubuatan lagi dari kitab Daniel yang belum terpenuhi. Ya. Artinya apa? Periode waktu dari kitab Daniel sudah terpenuhi, tapi belum kedatangan Yesus, masih ada jeda waktu. Dan di antara jeda waktu itu, engkau harus bernubuat lagi. Engkau harus bernubuat lagi. Kalau kita hubungkan dengan ayat 7, berarti maksudnya apa? Di ayat 7 kan ada tadi pembahasan tentang menginjil ya. Berarti apa? Engkau harus menginjil lagi dalam konteks nubuatan. Maksudnya apa? Engkau harus memproklamasikan Injil, ya, tapi dalam konteks studi Daniel dan studi Wahyu. Engkau harus menginjil, ya, dalam konteks pekabaran nubuatan dari Daniel dan Wahyu. Jadi setelah eh, waktu nubuatan dari kitab Daniel terpenuhi, sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali, di antara jeda waktu ini ya, umat Tuhan itu harus melakukan penginjilan dalam konteks nubuatan Daniel dan Wahyu. Ya, seperti itu. Dan dikatakan bahwa bernubuat laginya itu kepada siapa? Kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Bernubuat kepada bangsa-bangsa, bernubuat kepada goyim. Ya. Jadi pada dasarnya, ya, Wahyu 10 itu mau menjelaskan bahwa gereja Israel rohani, ya itu harus menjalankan perannya sebagai terang bagi bangsa-bangsa. Bernubuat pada bangsa-bangsa, bernubuat pada goyim. Kita sudah tahu ya bahwa ada binatang dari dalam laut. Binatang yang muncul dari kekacauan bangsa-bangsa. Dan binatang ini akan menjadi sebuah kekuatan politik dan kekuatan agama yang bersatu menentang umat Tuhan dan menentang Tuhan, secara ultimate-nya. Kemudian kita sudah belajar ada binatang dari dalam darat. Ya. Pada akhirnya binatang dari dalam darat ini juga akan seperti naga. Ya. Kita sudah tahu itu. Dan pada akhirnya di bumi semua bangsa juga akhirnya akan menyembah binatang dari dalam laut. Tapi apa peran yang harus diemban oleh gereja? Perannya adalah menginjil dalam konteks nubuatan Daniel dan Wahyu. Ya, seperti itu ya. Dan sebenarnya yang paling menarik adalah kalau kita baca Wahyu 10 dalam keterangan dari Ellen G. White. Ya, Ellen G. White banyak sekali menulis mengomentari Wahyu 10 ini ya. Tapi karena kita nggak punya banyak waktu ya, kita bahas kapan-kapan saja ya. Sampai di sini dulu, silahkan Bil tanggapan atau kalau ada tambahan kutipan Ellen G. White silahkan. Ya, ini menarik sekali ya. Eh, apa namanya? Dari Wahyu 10. Wahyu 10 ini sih ya sebenarnya banyak banget yang bisa kita unpack ya dari Wahyu 10 ini ya. Hmm. Karena ini juga bicara tentang kitab kecil, terus tentang guru, Ya, yang terus kalau dimakan itu manis di mulut tapi pahit di ya, perut gitu kan. pahit di perut dan ya dan di gereja kita sendiri kalau nggak salah si Sean Bunstra ini dia dia nggak kasih stand sih, tapi dia cuma kayak bilang apa namanya banyak pendapat yang bahwa kitab kecil ini adalah Daniel gitu kan. Kemungkinan besar kitab Daniel, Daniel 12 ayat 4 gitu kan. Dia dari 12 4. Tapi ya banyak juga yang berpendapat lain ya. Tapi kalau saya secara pribadi kita nggak ada waktu. Tapi kalau saya
secara pribadi saya lebih setuju kitab kecil ini itu adalah Wahyu itu sendiri ya, Wahyu 12 sampai 22 ya. Kayak Ranko Hmm. punya penerjemahan. Tapi maksudnya ini menarik ya, kalau saya lebih suka, bukan lebih suka, saya lebih condorong itu karena kalau misalnya itu adalah Wahyu 12 sampai 22, yang mana periode Wahyu 12 sampai 22 itu nggak ada di kitab Daniel gitu loh. Kejadian itu kejadian apokaliptik setelah tidak ada waktu lagi. Nah, jadi Oh, kalau misalnya tadi konteksnya adalah penginjilan konteks dari Wahyu dan tidak ada waktu lagi, artinya kita harus kasih tahu nih sesuatu yang dibukakan kepada kita, itu kitab kecil itu yang dibuka. Dan itu menarik banget kalau kalau itu artinya itu ya. Tapi di kalangan Advent sendiri ada banyak, tentu ada banyak perbedaan pendapat lah. Yang sebenarnya tipis saja perbedaannya gitu ya. Tapi itu menarik jadinya. Dan apa namanya? Ya itu ya, satu elemen lagi tentang bernubuat lagi ini adalah tentang guru gitu ya. Ini saya rasa saya harus singgung tentang ini ya karena hmm, banyak di antara kita yang mencoba untuk mengartikan guru ini artinya apa. Padahal hmm. jelas-jelas di Alkitabnya dibilang bahwa jangan kamu tuliskan gitu kan. Dan itu sangat kontras ya kalau kita baca keseluruhan kitab Wahyu karena setiap kali Daniel melihat sesuatu atau mendengar sesuatu dia selalu langsung disuruh tulis, tuliskanlah, tuliskanlah. Tapi ini dia mau tulis tapi dilarang tulis gitu ya. Dan itu bagus banget dengan misalnya ya ayat lain misalnya Ulangan 29 ayat 29 yang bilang bahwa apa yang diungkapkan kepadamu itu cukup gitu. Itulah yang Tuhan telah ungkapkan bagimu gitu. Apa yang diungkapkan itu bagi kita, apa yang Bagi tidak kita, diungkapkan itu bagi Tuhan. bagi Tuhan. Dan Ya, ya saya nggak perlu pintar untuk melihat di Wahyu 10 ini ya ada elemen-elemen yang bukan untuk kita gitu. Elemen-elemen bukan untuk kita ungkapkan karena memang bukan untuk kita ungkapkan gitu, tidak diberitakan kepada kita. Tapi poin penginjilan ini ya, saya rasa itu poin yang sangat penting ya. Eh, Bernubuat lagi itu lucu banget ya. Engkau harus bernubuat lagi itu kan apa ya? Engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa, kaum dan bahasa. Dan saya rasa selain kesehatan ya, kalau boleh jujur selain kesehatan maka ya penginjilan dari konteks penubuatan ini adalah salah satu cara yang menurut saya salah satu cara paling efektif lah untuk kita menginjil kepada goyim gitu ya dalam konteks ini kepada bangsa-bangsa karena terutama kepada periode waktu yang sudah tidak ada lagi itu secara sejarah sangat mudah untuk dibuktikan gitu ya kebangkitannya saya rasa nggak kalau kita belajar nubuatan yang baru pertama kali belajar nubuatan itu kayak kita terbuka kan semuanya gitu loh kayak semua dunia ini itu terbuka gitu bagi kita dan kita lihat itu semua Tuhan sudah tulis di dalam Alkitab ya maka semangat yang sama saya harap ya diberikan kepada kita untuk melakukan penginjilan ya terhadap terhadap nubuatan ini karena itu adalah perintahnya mungkin itu ya Mas Jansen ya kalau ada yang mau ya. tambahan atau apa Ada ada kutipan yang mau ditambahkan gitu? ada satu kutipan Tuhan memiliki umat di bumi yang mengikuti anak domba kemanapun ia pergi. Ia memiliki ribuan orang yang tidak pernah sujud menyembah Baal. Orang-orang seperti itu akan berdiri bersamanya di Gunung Sion. Namun mereka harus berdiri di bumi ini. Berikat pinggang dengan seluruh perlengkapan senjata, siap untuk terlibat dalam pekerjaan menyelamatkan mereka yang siap binasa. Para malaikat surgawi memimpin pencarian ini. Dan kegiatan rohani dituntut dari semua orang yang percaya pada kebenaran masa kini. Agar mereka dapat bergabung dengan para malaikat dalam pekerjaan mereka. Kita tidak perlu menunggu sampai kita diubahkan untuk mengikuti Kristus. Umat Allah dapat melakukan ini di dunia ini. Kita akan mengikuti anak domba Allah di pelataran atas hanya jika kita mengikutinya di sini. Mengikutinya di surga bergantung pada ketaatan kita terhadap perintah-perintahnya sekarang. Kita tidak boleh mengikuti Kristus dengan asal-asalan atau tidak menentu, hanya jika itu menguntungkan kita. Kita harus memilih untuk mengikutinya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita harus mengikuti teladannya. Seperti kawanan domba, dengan percaya diri mengikuti gembalanya. Kita harus mengikutinya dengan menderita deminya, dengan mengatakan di setiap langkah, meskipun ia membunuh aku akan tetap percaya kepadanya. Ini bagus banget. Praktik hidupnya harus menjadi praktik hidup kita. Dan sementara kita berusaha untuk menjadi seperti dia dan menyelaraskan keinginan kita dengan keinginannya, kita akan menyatakan dia. Komentar Ellen G. White dalam Seventh-day Adventist Bible Commentary ya, volume 7 halaman 978. Mungkin itu, Mas Hansen. Ya. Oke, pelajaran kita sudah habis ya, sudah selesai. Sekarang mari kita Ya. rangkum ya. Saran poin diskusi Ya, bagi guru.
Yang pertama ya, jelaskan bahwa Tuhan sama sekali tidak menunjukkan, tidak merancang supaya manusia jatuh, supaya bangsa-bangsa itu jatuh, gitu ya. Itu. Dan menurut eh, Kejadian 2 ayat 16 sampai 17, ya, eh, manusia itu seharusnya tidak perlu mengetahui dan mengalami kejahatan, mengalami kejahatan. Ya. Tapi dalam kondisi yang tidak ideal ini, ya, manusia mengalami kejahatan dari berbagai pemerintahan dunia, dari bangsa-bangsa, ya itu sekaligus menjadi pelajaran supaya manusia tahu bedanya pemerintahan manusia dengan pemerintahan Tuhan, gitu ya, supaya manusia tahu bedanya pemerintahan manusia dengan pemerintahan Tuhan. Jadi pelajaran. Tapi idealnya harusnya manusia bahkan nggak perlu belajar itu, ya, nggak perlu belajar, ya hidup bahagia saja tanpa perlu belajar dari kesalahan, tanpa perlu belajar dari penderitaan, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nomor 2 itu membahas tentang arah sejarah. Apakah manusia itu akan semakin baik atau semakin buruk? Ya kan? Eh, ya di abad ke-19 ya, orang-orang pada era itu berpikir bahwa manusia itu akan semakin baik, ya, akan semakin maju dan manusia akan mampu menyelesaikan semua masalahnya, ya, mencapai ke sebuah peradaban sempurna kayak gitu ya. Tapi nyatanya masuk ke abad ke-20 yang terjadi malah Perang Dunia Pertama, gitu kan? Ya. Dan menariknya memang kitab Daniel sudah bilang bahwa manusia itu semakin lama akan semakin menurun. Kalaupun meningkat secara teknologi, itu menurun secara moral, ya kan? Disimbolkan dari apa? Dari logam yang makin lama makin menurun kualitasnya, dari emas ke perak ke tembaga ke besi bercampur tanah liat, dan itu belum ujungnya. Ujungnya itu hancur semuanya akhirnya, gitu ya. Aplikasinya bagi zaman modern kita ya, dengan teknologi yang sekarang makin canggih ya, kemajuan di AI, kemajuan di cryptocurrency dan dalam banyak hal lainnya, mungkin banyak pandangan dunia yang mungkin masuk ke kita juga ya, yang menyatakan bahwa ya manusia ini akan mencapai ke peradaban yang sempurna, ya kan, advancing humanity ya. Ya, tapi meskipun teknologi makin maju, moralitas akan semakin menurun. Jadi manusia itu akan semakin menurun pada akhirnya dan menuju kehancuran, gitu ya. Jadi dengan perkembangan teknologi yang ada sekarang, manusia akan menuju ke kehancuran, seperti yang dinubuatkan oleh Daniel 2. Gitu ya. Oke, kemudian em, membandingkan eh, nubuatan yang diterima oleh Nebukadnezar dan diterima oleh Daniel dalam Daniel 2 dan Daniel 7, ya. Maka kita bisa sampai ke kesimpulan bahwa kedua-duanya itu diilhami. Kenapa? Karena baik Daniel maupun Nebukadnezar, kedua-duanya mendapatkan mimpi dan penglihatan. Oke, jadi jangan sampai berpikir bahwa Nebukadnezar dapatnya mimpi, Daniel dapatnya penglihatan. Enggak. Ya, teks Alkitabnya sendiri bilang Nebukadnezar dapat mimpi dan penglihatan, Daniel dapat mimpi dan penglihatan. Ya. Dan itu bukan masalah terjemahan, terjemahannya sudah benar. Kalau dalam bahasa aslinya, bahasa Aramaik itu ada kata helem dan khazu ya. Sudah jelas ya. Oke. Bedanya adalah eh, Nebukadnezar mendapatkan nubuatan itu dengan simbol dari budaya pagan, yaitu patung. Oke, ya. Dan itu adalah simbol yang bisa dimengerti oleh orang pagan. Jadi Tuhan menggunakan simbol yang bisa dimengerti oleh penerimanya, gitu ya. Sedangkan nubuatan Daniel menggunakan simbol dari penciptaan. Ya. Daniel mendapatkan nubuatan itu ya, diilhamkan itu simbol itu dari penciptaan. Ya. Air itu mengambil dari konsepnya, mengambil dari kitab Kejadian, Kejadian 1 ayat 2 ya. Air itu adalah sebuah kekacauan, keadaan bumi yang kacau balau sebelum penciptaan, kan gitu ya. Itu. Oke, itu poin nomor 3. Kita lanjut ke poin nomor 4. Di poin nomor 4 ya, eh, air itu juga melambangkan kekacauan di antara bangsa-bangsa.
kekacauan di antara bangsa-bangsa, bangsa-bangsa yang berperang di antara mereka sendiri ya. Ayatnya ada di eh, Mat oh, kok Matius lagi. Gara-gara M ya. Ayatnya ada di Mazmur ya. Mazmur 65 ayat 6 sampai 9 ya. Kemudian ada di Yeremia. Yeremia 46 ayat 7 sampai 8 ya. Ada di situ ya. Oke. Artinya kalau di Daniel 7 ayat 2 itu ada binatang yang keluar dari air, oke, berarti binatang itu keluar dari kekacauan. Oke, berarti binatang itu keluar dari pertikaian antara bangsa-bangsa, ya. Dan dikatakan di Daniel 7 ayat 3 dan 17, binatang ini keluar dari air dan naik ke darat. Artinya apa? Binatang ini keluar dari kekacauan, keluar dari peperangan di antara bangsa-bangsa, dan akhirnya menuju ke darat, menuju ke tanah perjanjian. Akhirnya mereka menaklukkan Israel. Ya. Dan ini adalah sebuah pelajaran tentang bagaimana ya pemerintahan dunia itu bergerak ya dari kekacauan satu ke kekacauan selanjutnya, dari tragedi satu ke tragedi selanjutnya. Ya, seperti itu ya. Oke, kemudian nomor 5 masuk ke kitab Wahyu ya. Di kitab Wahyu mulai dari Wahyu 12 ayat 15 dan 16 ya. Di situ dijelaskan bahwa bumi bumi itu menolong perempuan dari air yang keluar dari mulut naga. Itu udah banyak simbol ya. Artinya apa? Bumi itu menolong perempuan, maksudnya bumi menolong umat Allah dari setan, dari iblis, naga, ya, yang menggunakan bangsa-bangsa, menggunakan air untuk mempersekusi, untuk menyerang perempuan ini, untuk menyerang gereja. Gitu ya, itu konteksnya. Kemudian masuk ke Wahyu 13 ya, ayat 1 dan 11 ya. Di Wahyu 13 ayat 1 itu ada binatang dari dalam laut. Oke. Kemudian di Wahyu 13 ayat 11 ada binatang dari dalam bumi. Ada binatang dari dalam bumi. Ya, ini menarik ya. Ada binatang dari dalam bumi. Artinya ada binatang yang muncul bukan dari kekacauan bangsa-bangsa. Ya, artinya ada binatang yang dia ini muncul justru dari tempat yang tenang, dari tempat yang pada awalnya itu menolong perempuan, menolong gereja. Ya, itu. Kemudian kalau kita bandingkan dengan Wahyu 17 ayat 5, dari dalam bumi itu juga bisa berarti dari tempat yang sepi penduduknya. Ya kan? Jadi dia muncul dari tempat yang awalnya menolong umat Allah, ya. Kemudian dia muncul dari tempat yang sepi penduduknya. Oke. Kemudian identifikasi selanjutnya adalah binatang ini tampak seperti domba tapi berbicara seperti naga. Ya, artinya binatang ini ambigu, binatang ini seperti punya semacam sifat baik dan sifat jahat gitu ya. Oke. Tapi lama-kelamaan yang tersisa hanya sisi naganya. Lama-lama binatang ini hanya tersisa jahatnya saja dan yang baiknya nggak tersisa lagi. Itu lama-kelamaan seiring berjalannya waktu menuju ke akhirnya nanti. Ya. Dan ini jelas merujuk kepada Amerika Serikat. Amerika Serikat itu adalah bumi yang menolong perempuan dari serangan naga yang menggunakan air. Oke, Amerika Serikat itu adalah tempat yang menolong orang-orang umat-umat Kristen yang dipersekusi oleh bangsa-bangsa di Eropa sehingga mereka bisa mendapatkan kebebasan beragama di Amerika. Awalnya begitu. Ya. Dan memang Amerika ini muncul dari tempat yang sepi penduduknya. Juga kalau kita melihat Amerika ya, antara cita-cita ideal mereka dengan aktivitas politik, aktivitas militer mereka itu nggak sering sinkron. Cita-cita ideal mereka itu seperti domba, mereka ini menggaungkan kesetaraan, perdamaian, tapi aktivitas politik dan militernya justru bertentangan dengan hal itu dan akan semakin bertentangan menuju ke akhirnya nanti. Ya, seperti itu. Kemudian lanjut ke Wahyu 10. Ya, di Wahyu 10 itu adalah rujukan terhadap nubuatan yang ada di kitab Daniel. Ya, dikatakan di Wahyu 10 ayat 5 sampai 6 bahwa tidak ada waktu lagi. Maksudnya apa? Tidak ada lagi kronologi waktu nubuatan dari kitab Daniel. Maksudnya semua nubuatan dari kitab Daniel yang ada kronologi waktunya itu sudah digenapi, ya. Tapi ini bukan berbicara tentang kedatangan Yesus. Kenapa? Karena dari tergenapinya kronologi waktu di kitab Daniel, ya, menuju kedatangan Yesus itu masih ada jeda waktu, gitu. Dan jeda waktu inilah adalah momen untuk
menginjil adalah momen untuk bernubuat lagi. Itu adalah momen untuk menginjil dalam konteks nubuatan Daniel dan Wahyu, gitu ya. Dan di situ ada referensi tentang kitab yang termeterai dan jelas bahwa setelah berakhirnya periode nubuatan dari kitab Daniel ya, kitab Daniel itu sudah tidak termeterai lagi. Jadi memang setelah periode nubuatan di kitab Daniel berakhir, studi terhadap kitab Daniel itu muncul lagi secara besar-besaran gitu ya. Ya bahkan gereja kita sendiri itu ya, munculnya itu dari studi kitab Daniel kan, Daniel 8 ayat 14. Ya, ya seperti itu dan aplikasinya jelas ya. Eh, Umat Kristen ya harus menginjil kepada bangsa-bangsa, harus bernubuat lagi. Itu ya Hmm. aplikasinya. Ya, ini aja Bill pembahasannya. Oke, mantap. Terima kasih Mas Yersen atas kesimpulannya. Ya, saya rasa ini pelajaran yang sangat bagus ya, saudara-saudara sekalian. Memang tentu kita sadari bahwa ini tidak pembahasan wahyu yang secara lengkap karena memang pelajaran kita bukan tentang wahyu gitu ya. Pelajaran kita bukan tentang wahyu, tapi paling tidak Sean Boonstra sudah berusaha untuk mengambil tema-tema umum ya, yang berkaitan dengan bangsa-bangsa di kitab Daniel dan di kitab Wahyu. Itu ya. Dan saya rasa ini adalah sebuah tantangan bagi guru-guru sekolah sahabat untuk menahan diri tidak membahas isi nubuatannya terlalu detail gitu ya. Saya rasa ya kita diberi perlu meminta hikmat supaya menahan diri untuk tidak membahas terlalu detail kepada isi nubuatannya, tapi pointer-pointer cara menafsirkannya itu sendiri gitu ya, karena itu yang lebih penting. Mas Hansen ada lagi yang mau ditambahkan sebelum kita tutup? Sudah cukup cukup. Oke, saudara-saudara sekalian, sampai di sini pelajaran sekolah sahabat kita. Saya akan tutup kita di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di sorga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, atas pelajaran yang begitu indah Kau berikan kepada kami. Tolong bantu kami Tuhan supaya kami bisa mengerti dan bisa membagikannya kepada orang lain di tengah periode yang singkat ini yang telah Engkau berikan kepada kami. Biarlah Tuhan studi dalam kitab Daniel dan Wahyu boleh kami bagikan kepada bangsa-bangsa, kepada saudara-saudara kami yang belum mengetahui. Bapa, hamba berdoa secara khusus untuk guru-guru sekolah sahabat yang akan mengajar, berikan mereka hikmat untuk bisa mengajar dengan baik. Terima kasih Bapa di sorga, ampuni segala dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin, amin, Baik, amin. sampai di sini pelajaran sekolah sahabat kita. Shalom. Shalom semuanya.